Ya izin bentar, ini ada Putu Amak. Putu Amak. Ya, selamat malam. Selamat malam. Dari Kristen apa Oten? Saya dari Oten. Oh Oten, bukan Kristen. Oke. Ini satu lagi, bentar bang. Saya biar enak, bentar biar enak. 097. Dibuka mute-nya. Dari Oten apa Kristen? Saya nanya bener nggak? Bener ya, dari Oten apa Kristen? Bener. Kalau Anda di mute atau mau nge-report, mending turunin aja moderator. Kayak tadi si Taurus. Saya mau menanggapi Abang Sugi. Ya baik, silakan. Tapi sebelum ditanggapi, tap layar dulu sampai 100 sampai persyaratannya itu. Oh boleh. Oke, silakan. Bentar, suara saya udah bagus belum sekarang? Udah bagus. Tap layar dulu sampai 100. Kurang dekat aja Pak D, kurang dekat ke lisan Pak D. Baru 70 orang ini udah masuk ke lagi mulut. Pak. 30 lagi, baru 70. Nah udah, silakan sekarang bertanya. Oh 85. Saya 85 tadi. Oh 85, 15 lagi Pak, tap layar. Tes. Sekarang udah mantep ya? Ya. Tes. Salah. Ya. Pak Sugi Kristologi. Iya bang. Mantap sekali tadi narasinya. Tentang kain Habel, kawin mengawin, saudara kawin saudara. Mantap kali. Aduh, Pak De perangkatnya kurang bagus, Pak De. Udah gitu mantul-mantul lagi, Pak De. Dibenerin dulu perangkatnya, Pak De. Tes. Gimana sekarang? Abang? Mendem, halo? Suara Pak De mendem. Mendem ya? Dibenerin dulu, Pak De perangkatnya. Ya tanggapi aja dulu, Bang Putu, silakan. Iya, tanggapan saya sih singkat. Kalau dari teman-teman sih mengatakan bahwa nabinya orang muslim itu kan ada 25 ya. Yang terakhir adalah Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad naik sampai ke Nabi Adam. Berarti Abang Sugi juga kan mengimani Nabi Adam. Kenapa harus berbicara seperti itu, bahwa Adam itu mempunyai anak Kain, Habel dan seterusnya, tetapi Anda mengatakan bahwa mereka kawin saudari. Itu tidak boleh itu sebenarnya. Kalau Anda mengimani Adam sebagai nabi, tidak boleh berbicara seperti itu, karena itu adalah zaman. Kirain mau bantah bang. Iya, tidak boleh Anda ngomong seperti itu. Bible yang menceritakan salah. Bang, Bible. Iya, berarti Anda menjiplak Bible, tidak boleh. Loh, saya ini sedang menunjukkan bukti kepada Kristen. Bentar bang, kitab Anda itu, saya ini sedang menunjukkan bukti kepada Kristen. Nggak boleh ngomong gitu. Ya udah turun aja lah, kau nggak bisa diskusi kau. Males aku. Udah turun lah, turun. Turunin bang. Saya turun. Udah. Ya saya turun. Apa? Karena Anda yang ribut. Kalau nggak ngerti diskusi, kau nggak usah diskusi kau. Jadi jelas-jelas di dalam Bible ada dua wanita yang diciptakan itu. Yang pertama diciptakan di Kejadian 1 ayat 27, yang kedua diciptakan di Taman Eden. Apakah Anda mau menyamakan antara yang diciptakan di Kejadian 1 dengan Kejadian 2? Bagaimana Anda bisa menyamakan ini? Jelas-jelas di Kejadian 1 ayat 27, Adam dan Hawa diciptakan bareng. Ya, sementara di Taman Eden Adam sudah ada. Adam tidur, lalu tulangnya diambil dijadikan wanita. Ini ada dua wanita. Dan di Kejadian 1 ayat 28-29, Adam dan wanita itu diperintah untuk beranak cucu. Jelas kok. Dalilnya gimana sih? Baru nanti Kain itu ketika dia minggat, dia punya istri lah. Ini anaknya siapa kalau Adam nggak poligami?
Coba ada Kristen bisa jawab itu ke istri Kain anak siapa? Kalau Adam nggak poligami. Sementara menurut Bible ketika Habel dibunuh oleh Kain, Adam baru punya anak 2. Habel dan Kain, satu mati, satu pergi. Lo kok tiba-tiba ada orang lain punya anak, gimana coba? Ini gabrul atau gimana Bible nih? Jadi menurut abang Bible nggak lengkap? Gabrul bang. Gabrul. Nah, coba kau buktikan kepada saya. Kain anak siapa? Kain anak siapa? Gak usah kemana-mana. Istri Kain anak siapa? Jawab. Berarti yang jelas itu istri Kain ya? Anak siapa? Jawab. Gak usah kemana-mana. Bible istri Kain anak siapa? Jawab. Istri Kain anak siapa? Aduh, nggak bisa. Jelaskan bang. Bang istri, saya tanya sama Anda, istri Kain anak siapa? Udah. Istri Kain anak siapa? Nanti saya jelaskan, jawab dulu. Dari sisi abang lah, karena abang sudah Udah. Nggak berani jawab dia. Kan tadi saya ngatakan kita menggabrul. Dia nggak terima. Kalau nggak terima kau jawab. Istri Kain anak siapa? Anak siapa? Kejadian 4 ayat 17. Kain bersetubuh dengan istrinya. Lah ini anak siapa ini? Ayo, kawan-kawan Kristen nih, respon nih, Kristen Islam nih. Saya akan sabar kalau Kristennya itu pinter. Kalau Kristennya koplak kayak gitu, gimana bisa sabar? Hajar. Ya. Kristennya koplak, hanya bisa framing doang. Saya bicara pakai data, nggak salah-salah di sini. Saya buktikan Adam poligami menurut Bible. Nggak usah bawa-bawa ke Quran. Ayo kawan-kawan Kristen yang nggak terima naik. Kita bahas nih Adam poligami. Reswan, Islam Kristen Reswan. Raswan ya, Raswan 73, halo. Mencret kan. Ini sedikit-sedikit bahwa Adam yang diciptakan satu laki-laki, satu perempuan. Gabrul kalian. Orang di kitab kalian yang diciptakan 2 perempuan kok. Itu jelas sekali itu. Gak ada orang Kristen bisa bantah itu. Ya. Masa sudah diciptakan di situ, nanti diciptakan lagi? Atau Hawa mau diciptakan 2 kali gitu? Pertama di Kejadian 1 ayat 27. Angel. Gimana Angel? Adam poligami. Halo, ya. Bang Suki pengen kawin lagi kayaknya nih ya. Kok bangga gitu? Sama mamamu nggak apa-apa lah. Poligami. Iya, sama mamamu nggak apa-apa. Ya, atau sama istrimu? Sama istrimu boleh? Longor. Tahu longor nggak? Bisa bantah enggak, Bang? Nah, kayak kamu, longor. Bisa bantah gitu. Enggak? Adam poligami, bisa bantah? Ingin kawin kan? Kamu kan mikirin itu bukan burung. Kenapa Kristen ini kayak anjing semua ini? Bukan kayak gitu. Jangan bahas burung, jangan bahas burung, bahas akhirat. Kenapa ini Kristen ini kayak anjing semua ini, ha? Nggak bisa diajak diskusi dengan baik. Saya tahu. Kalian kayak gitu niru Yesus karena Yesus itu kan maki-maki orang. Makanya Anda begitu. Saya tahu itu. Gua ajak kau diskusi baik-baik, bantah kalau bisa. Pakai dalil. Gitu loh, gak usah kau marah-marah. Mentang-mentang Yesus mengatakan kau ini anjing, kau kelakuannya kayak anjing semua. Aneh. Diajak diskusi baik-baik susah amat. Oh, laten. Bang Juma, dilanjut Aki Juma. Mana ini Aki Juma nih? Udah habis penyembah Kristus. Penyembah Kristusnya udah habis. Gak ada yang bisa bantah ada poligami. Gak ada yang bisa bantah.
Allahu Akbar, Masya Allah. Ayo, bantah kalau bisa Adam poligami. Coba Bang Jantan kasih judul Adam poligami. Mantap tuh. Judul baru ini. Belum ada yang bahas itu Adam poligami itu. Halo Bang Pen, selamat pagi Bang Pen. Selamat malam. Selamat malam. Islam Kristen Bang. Aku murtadin. Oh, murtadin, wah mantap. Sebelum dilanjut Bang, coba ta'awud dulu Bang. Enggak, aku cuma mau Enggak. Anda kan ngaku murtadin. Saya ingin tahu Anda benar murtadin atau enggak gitu loh. Coba ta'awud Bang. Ini mau diskusi tentang pembahasan. Karena saya sering sekali ditipu sama orang-orang ngaku murtadin. Saya ingin bukti dulu Anda benar murtadin enggak gitu. Coba ta'awud Bang. Pen, itu mic-nya dijauhin sama hidungnya. Kedengaran gak enak. Coba ta'awud dulu Bang. Untuk? Lah ingin bukti Anda ngerti nggak ta'awud itu apa Bang? Enggak, langsung aja kan ke. Enggak, saya tanya ta'awud itu apa Bang? Langsung ke pokok aja tuh. Enggak, saya tanya Anda kan murtadin. Anda tahu enggak ta'awud Bang? Ngerti itu Pak D. Pertanyaan gini, bro, tayamum itu berapa rakaat? Nah itu Pak D, pertanyaan bagus tuh. Anda kan murtadin Bang, masa diuji sikit aja nggak mau? Enggak, aku langsung aja kan ke. Anda perlu nggak perlu tanggapan Anda. Saya ingin bukti Anda dulu. Apakah Anda ini murtadin atau bukan gitu loh? Aku naik cuma mau nanya. Biar ini Pen silakan bertanya apa Pen? Silakan. Enggak, mau nanggapi aja yang tadi. Ya udah. Jangan dulu Bang Santang. Jangan dulu, biar Harus tahu dulu murtadin atau tidak. Kalau dia bukan murtadin, berarti dia adalah pengikut Paulus sejati. Filipi 1:18 boleh mengelabui, boleh berpura-pura, boleh berdusta. Mana? Filipi 1 apa? Filipi 1:18. Kamu itu banyak sumur juga nih. Ya ini kan kau sudah membuktikan. Ya tuh aku buka. Ya silakan. Untuk menjual Yesus, kalian itu boleh berdusta. Jangan sopaten kalian itu. Inilah kau praktekkan. Ngaku-ngaku murtadin padahal pemakan babi dari dalam kandungan. Sampai sekarang pun aku nggak makan babi. Padahal itu bodoh berarti. Kafir dari lahir. Karena agamamu itu membolehkan makan. Tiang listrik pun boleh kau makan kau. Sapi tank bisa kau telan. Itu agamamu yang membolehkan itu. Segala sesuatu halal. Agamamu yang mengajarkan itu. Jangan lagi kau mau diatur tentang makanan, minuman. Semuanya boleh. Boleh kau makan, boleh kau minum. Apapun bisa kau minum. Air comberan boleh, air kentut juga boleh. Air kencing juga boleh kan? Iya, air kencing juga boleh. Kolose 2, Kolose 2 nomor 16. Jangan lagi kau mau dilarang minum apapun, makan apapun. Jadi tai kucing juga boleh kau makan. Itu dalil. Dalil. Kolose 2 nomor 16 itu, Kolose 2 nomor 16. Sayang. Kolose 2 nomor 16 sayang. Oke, Filipi 1:18. Kristen boleh berbohong demi menjual Yesus. Itu dalil. Kristen boleh berbohong apapun demi untuk menjual Yesus. Filipi 1 nomor 16 nomor 18. Kolose 2 nomor 16 boleh makan tai. Itu ya. Boleh minum kencing orang. Boleh minum kencing sapi. Kencing ayam juga boleh.
Ini yang kalian agungkan ini Zuma ini. Ya kan kau menipu di sini, kau ngaku murtadin tadi, Bahlul. Bukan main. Kau ngaku murtadin. Ditanya tentang Taus, kau nggak tahu. Maka saya katakan kau terlalu Kristiani, kau terlalu menjiwai kekristenanmu itu. Enggak juga Terlalu menjiwai, karena di Kristen itu boleh berbohong. Jadi seperti demi untuk menjual Yesus. Filipi 1 nomor 18 tentang Yesus Kristus. Kau beritakan dengan maksud mengelabui, dengan maksud berpura-pura, dengan maksud kemudian menipu, atau maksud jujur. Aku Paulus pendiri Kristen tetap bersuka cita. Ini ngomongin Kolose 2 nomor 16. Jangan lagi kau mau diatur tentang makanan-makanan dan minuman-minuman. Kau boleh makan apa saja. Tai ayam, tai sapi, tai kucing, tai orang. Boleh kau makan. Boleh kau makan. Tak ada yang... Semua yang masuk ke dalam mulut itu tidak najis. Paham emakmu, paha anakmu masuk ke mulutmu, tak ada yang najis. Boleh semua. Boleh. Biji sakarnya bom-bom kau kasih masuk di mulutmu juga tidak najis. Itu dalil. Alamak. Dalil di agamamu itu. Dalil. Makanya banyak gay di agamamu. Karena boleh memasukkan biji sakar laki-laki ke mulut laki-laki Kristen. Kalau nggak kan pasti. Ya itu dari talu. Kalau nggak muat kasih kempes dulu, bocorin, tusuk pakai jarum. Ketuanya seperti kamu itu tol semua isinya. Kamu mengaku murtadin itu nyakitin hati kami, Bahlul. Seakan-akan Islam itu sedikit-sedikit murtad, sedikit-sedikit murtad. Dasar setan. Sedikit-sedikit murtad, sedikit murtad. Enak kali kau. Setiap masuk di komal, saya murtadin. Disuruh taus, dasar pemakan babi. Anak lahir dari babi, begini dia. Emak mau ngeden, pikirnya mau ternyata anaknya yang keluar di jamban. Lahirlah kau. Keluarga aku kalau aku bohong. Kalau aku benar kau yang mampus semua kan mati. Bodoh. Coba aku tanya samamu, ada berapa rakaat wudhu? Coba. Wudhu berapa rakaat? Iya, ada berapa rakaat? Ada berapa rakaat? Wudhu. Wudhu pakai rakaat. Lalu pakai apa kalau wudhu? Pakai apa kalau bukan rakaat? Wudhu. Wudhu apa sholat? Ditanya. Murtadin katanya. Coba. Murtadin katanya. Mulutmu itu enggak begini aja. Aku mau apa sih Sugi ini mau tangkap? Enggak ada cerita. Kau ngaku murtadin dulu, akui dulu bahwa kau oten dari dalam sapi tank. Coba kau akui. Yang ku ngaku murtadin di sini. Iya, dari dalam sapi tank dulu aku lahir. Nah, begitu dong. Ngaku. Baru aku sadar. Makanya ngaku. Setelah sadar. Kau bilang kau murtadin, Bahlul. Kalau kau ngaku murtad, itu kau pertontonkan agamamu yang suka nipu-nipu. Makanya aku murtad. Nah, artinya tadinya kau memang sudah Kristen. Begitu kau ingin berdebat, kau keluar dari kekristenanmu dengan mengaku sebagai murtadin. Artinya kau anggap Kristen itu sapi tank, Bahlul. Apa coba aku tanya samamu. Coba aku tanya samamu. Pada saat orang tayamum, nilai daripada rakaat keberapa 1, 2, 3 yang kita harus sujud dalam tayamum itu 1 atau rakaat kedua? Jawab. Tunggu aku tanya balik lagi. Wudhu berapa rakaat? Wudhu berapa rakaat? Wudhu berapa rakaat tadi? Bingung dia. Kau tanya tadi wudhu berapa rakaat? Tolong. Kau tinggal jawab, Kau tinggal jawab. Pada saat kita sholat tayamum, rakaat keberapa kita sujud? Jawab. Coba. Sholat tayamum, astaga. Coba. Tadi wudhu berapa rakaat? Sekarang sholat tayamum itu pada rakaat keberapa kau harus ruko atau sujud? Rakaat pertama atau rakaat kedua? Ayo. Sholat tayamum. Iya.
Ayo. Wudhu berapa rakaat baru sholat tayamum. Enggak usah itu, enggak usah. Yang pertama itu konyolnya kamu. Kutanya samamu. Wudhu berapa rakaat? Sholat tayamum itu kamu ruku atau sujud di rakaat pertama atau di rakaat kedua? Jawab. Wudhu berapa rakaat? Wudhu. Ditanya malah kecengengesan, nutupin bodohnya. Wudhu berapa rakaat? Cengengesan dia. Lalu pakai apa kalau bukan rakaat coba? Astaga. Apa coba? Apa? Apa? Apa kamu ngomong apa? Jadi pakai apa kalau kau tanya saya. Kau tanya saya. Kau tanya saya. Kau tanya saya. Aneh. Katanya murtadin. Aneh. Ditanya nggak bisa jawab. Makanya aku murtad karena lihat orang-orang seperti kalian ini yang kumpulan konyol dasar pemakan babi otak. Aku lebih damai loh murtad. Karisten. Kau itu mempraktekkan ajaran Paulus. Kepada orang Islam ngaku Islam, pada orang Yahudi ngaku Yahudi, pada orang Yunani ngaku Yunani. Paulus sekali kau ini, Paulus sekali. Filipi 1:18 sekali kau ini memang. Dalam dustaku, aku menjerat engkau dengan tipu daya. Pret. Sholat tayamum. Iya, sholat tayamum itu rakaat berapa kamu harus ruku atau sujud? 1 atau 2? Ayo. Apa? Ini guru kalian ini. Berapa rakaat? Sekarang apa buktinya kalau kau itu kau tadinya Islam? Apa buktinya? Apa buktinya? Buktinya apa? Kau mau bukti apa? Kau tadinya Islam. Yang dasar-dasar aja lah. Ya itu tadi dasar. Coba. Atau doa kedua orang tua kah atau gimana? Saya tanya. Apa buktinya? Apa buktinya kalau kau itu tadinya? Apa? Coba ulang. Coba ulang. Mau tarik nafas dulu yuk. Tarik nafas. Santai. Ngadepin kalian itu harus santai. Iya, silakan. Oke. Apa? Ya katanya tadi doa makan, kau baca. Doa makan. Agak itu benerin telingamu dulu itu. Jadi doa apa? Aku bilang kata doa kedua orang tua. Coba. Doa kedua orang tua coba. Langsung. Iya, baca. Rabbi ghafirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Oke. Tanda baca di huruf ro itu apa? Alah, yang penting udah di. Iya, tunggu dulu. Kau bisa baca di Google, bisa. Sekarang saya tanya, huruf pertama dalam doa itu tanda bacanya apa? Kan kau bisa baca berarti kau tahu tanda baca. Gak mungkin kau baca kau tidak tahu tanda baca. Silakan. Apa tanda bacanya di situ? Atau yang lain aja biar. Enggak, saya tanya kamu satu aja. Dari doa yang kau baca, huruf pertama itu menggunakan tanda baca apa? Coba. Bagaimana kau bisa baca kalau kau tidak tahu tanda bacanya? Coba. Apa? Ro di situ tanda bacanya apa? Emang harus pelajari sampai ya iya dong. Bagaimana kau bisa baca? Bagaimana kau bisa baca kalau kau tidak tahu tanda baca? Bagaimana kau bisa baca kalau kau tidak tahu tanda baca? Buktinya aku bisa. Coba caranya gimana? Itu kan cuma menghafal, menghafal. Bagaimana kau bisa baca? Kau katakan dirimu Islam, sudah sampai level hafal doa makan, berarti kau sudah bisa baca. Sekarang kau baca. Saya tidak tanya itu. Itu huruf-huruf apa yang kau sebutkan tadi? Huruf-huruf apa? Itu huruf-huruf apa itu? Itu kan disebut huruf-huruf apa? Huruf-huruf apa tadi yang kau sebutkan? Disebut huruf apa itu yang kau sebutkan barusan? Huruf apa dah? Emang itu. Aduh, astagfirullah. Ya iya kan belajar kan namanya ikro toh.
Konten bagus ini, konten bagus ini. Ya silakan. Ada huruf tadi kan kau bilang Rabbana nasami huruf ra karena kau duluan menyebut ra. Nah sekarang tanda baca dari huruf ra itu apa? Tunggu. Balik lagi ke kata-katamu tuh. Wudu itu berapa saat? Wudu berapa? Sampai sekarang kau tidak bisa menjawabnya. Apa? Itu adalah pertanyaan menjebak untuk orang yang ngaku murtadin. Dan sekarang apa jawabannya? Apa jawabannya? Apa jawabannya? Yang mana? Ketika kau ditanya wudu ada berapa rakaat? Apa jawabanmu? Yang enggak ada rakaat atau wudu kok? Enggak ada rakaat pada saat kita wudu. Kamu lolos di situ. Nah sekarang kalau kita tayamum rakaat keberapa kita harus ruku dan sujud? Mana ada tayamum rakaat? Tidak ada lolos. Huruf ra di situ tanda bacanya apa? Iya kan Anda sudah buka Google. Biasa itu. Biasa itu. Sekarang huruf ra di situ tanda bacanya apa? Huruf ra di situ tanda bacanya apa? Kau tidak bisa kemudian lihat Google kalau itu. Saya yakin kalau tadi bisa. Wudu itu apa? Tayamum itu apa? Oh sudah tahu. Sekarang ra di situ tanda bacanya apa? Ya. Lihat Google. Ra di situ tanda bacanya apa? Ra tuh astaga. Apa? Emang harus pelajari sampai segitunya kayak yang bisa baca. Itu dasar, itu dasar. Dalam baca, rahim ibumu orang Islam sudah tahu itu. Huruf ra di situ tanda bacanya apa? Alfa dan Omega. Orang ngaku murtadin, tanda baca dia tidak tahu. Langsung aja ke pokok tuh. Masalah. Aduh, parah. Murtadin tanda baca nggak tahu. Emang harus belajar itu kah? Baca? Iya dong. Bagaimana bisa kau tahu Al-Quran kalau tanda baca kau tidak tahu, tuyul? Nggak perlu tanda baca kita. Buka Al-Quran aja diajarin udah bisa itu. Lah, tanda baca itu adalah materi awal dalam pengajaran huruf hijaiyah. Huruf hijaiyah tadi kau bilang huruf apa? Aku kan baca di Iqra tuh. Nggak pakai. Oh ini huruf di Iqra itu ada tanda baca tuyul. Iya tahu, tapi kan nggak. Ro itu tanda bacanya apa? Ro tanda bacanya apa? Mereka ajarin, mereka cuma. Ro itu tanda bacanya apa? Dengar dulu, mereka cuma ajarin gimana cara baca, bukan tanda baca. Kau. Ya Allah ya Karim. Ya Allah ya Karim. Ya Allah ya Karim. Inilah murid Paulus di mana-mana berbohong, Bible berbohong, Quran berbohong. Begitu, bukan tanda baca mereka. Betul, penipu ini. Ngaku aja Kristen dari lahir. Ngapain kau ngaku murtadin? Buktinya aku ngakak dengar kamu bilang wudu berapa rakaat. Iya karena kau sudah baca di Google kan. Dan sudah sering kau mendengarkan orang Islam ketika bertanya kepada orang yang ngaku murtadin dengan pertanyaan yang sama. Kan begitu. Itu kan dalil. Ini kan fitnah, bukan dalil. Kalau bukan fitnah nggak makan kau. Saya bertanya samamu. Apa kau tanya? Huruf ro di situ tanda bacanya apa? Kan aku udah jelasin. Cuma demen banget. Betah sama orang gila ya. Enggak, jengkel aja pemakan babi ngaku murtadin. Nggak suka saya. Nggak suka penyembah makhluk kuburan ngaku murtadin, saya nggak suka. Mending kau mengaku Kristen dari lahir. Emang gitu gimana? Daripada kau ngaku murtadin. Emang nggak senang kok orang murtadin? Begitu. Oh, bukan gak senang. Saya tidak suka aja karena saya pasti menemukan orang-orang yang ngaku murtadin itu pembohong. Itu pasti pembohong. Iya dong, pembohong. Nah, sekarang saya tanya, huruf ra di situ tanda bacanya apa? Kan udah aku jelasin, Zuma. Kau ini tolol atau gimana? Tanda bacanya apa? Kan udah aku jelasin yang diajarin bukan tanda baca. Terserah yang saya tanya tanda bacanya apa?
Kan udah aku jelasin, aku cuma bisa baca tapi nggak diajarin tanda bacanya, tolong. Bagaimana ceritanya kau bisa menyebut huruf ro, kau tidak tahu tanda bacanya? Kan tanda bacanya cuma di atas, di bawah, astaga, Nah, kalau tanda baca di atas apa namanya? Yang penting bisa baca tuh, kan diajarin. Begitu. Yang penting bisa baca. Jadi kau bisa ngaji nih ceritanya, kau bisa ngaji? Coba kau tunjukin ada huruf-huruf hijaiyah, nanti aku bilang. Jadi kau bisa baca? Satu. Kau bilang aja. Kau tunjukin aja. Oke. Ikut sambung bacaan saya nanti ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum a'budu ma a'bud wa la ana a'budu ma awatum. Apa lagi? Ingatlah kumbiin. Nggak, aku cuma ngenes lo. Agak gimana gitu. Qul ya ayyuhal kafirun. Terus? Aduh, kasihan. Zuma. Terus? Next. Alif lam mim. Zalikal kitabu la raiba fi hudalil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib. Mau belajar nggak tahu dia. Lagi. Iya. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Aduh, Suma. Terusin. Ya kalau itu nggak hafal memang. Nggak hafal. Berarti kamu kamu harus hafal kayak itu. Berarti kamu cuman bacaan ini Al-Quran kecil. Ya nggak semua kan ku hafalin. Enggak semua. Coba kau baca Yasin. Yasin. Coba. Terus apa lagi coba? Aku cuma mau tanggapin si apa tadi. Coba kau baca Yasin. Coba awalnya gimana? Yasin. Terus? Wal Qur'an. Nil Hakim. Innaka laminal mursalin. Terus? Atau itu kan? Iya. Ya udah berarti hafal kan? Iya hafal. Nah, kamu murtad kapan? Oh udah lama. Udah lama. Tahun. Sudah 15 tahun yang lalu. 13 tahun. Sekarang usiamu berapa? Ya sekitar cukup lah. Iya berapa tahun? Nggak usah dipublikasikan kalau soal umur. Berarti kau nikah karena istri atau karena apa? Enggak, karena berkumpul seperti ini. Yang ada hanya perdebatan, kekonyolan. 13 tahun yang lalu di mana kau lihat orang berdebat? Aku kan sempat ikut keagamaan seperti ini tuh. Maksudnya di mana kau lihat orang berdebat 13 tahun lalu? Ini bohong. Perkumpulan seperti ini. Bohong terus, mana ada. Bohong cuma ngapain? TikTok baru berapa tahun, TikTok ini baru berapa tahun? Berarti di kenyataannya tuh di mana? Di tempatku tuh. Apa yang membuat kau murtad? Malah aku disuruh aku ikut ikut suatu perkumpulan inilah. Perkumpulan agama. Terus disuruh awalnya 3 hari. Oke lah aku ikut. Apa itu nama perkumpulannya? Adalah. Nggak usah terlalu dipublikasikan. Terus 7 hari baru diminta harus 3 minggu. Terus aku bilang, nggak bisa lah. Aku harus kerja ini. Terus bilang terus mereka bilang, kalau nggak diterusin ada yang keluar dari masjid ini mati. Pleset atau apakah gimana iya bantah gitu lah. Berarti Tuhan kalian beda kalau begitu, masa didoain orang mati.
Karena aku masih hidup loh dari 13 tahun lalu. Iya. Kamu tahu nggak kalau misionaris itu diajarkan kemudian mengaji? Diajarkan mengaji, diajarkan mengaku murtadin. Misionaris? Iya. Ya enggak tahu aku misionaris itu. Misionaris itu yang berpura-pura mantan Islam. Astaga, ini untuk menjebak orang lain. Kalau nggak fitnah ya. Enggak, saya berbicara tentang misionaris. Saya kan banyak memualafkan misionaris. Jadi saya tahu. Begitu. Mereka diajarkan berpura-pura jadi anak ustadz, anak pesantren, anak kiai untuk menipu anak-anak Islam supaya ikut murtad. Tunggu aku tunjukin aja nanti on cam. Aku tunjukin aja piagam pesantren aku yo. Iya. Biar kau paham. Iya, silakan. Sabar. Aku masih kusimpan itu. Iya, Lina Wijaya juga begitu. Dia juga punya kartu mualaf. Lihat ini berapa tahun lalu ini. Fotonya udah kusam ini. Iya, silakan. Kalau kau murtadin, berarti saya yang salah. Coba buka kameramu. Sabar, aku cari dulu piagamku. Sekarang kau agama apa? Namanya apa? Katolik? Enggak. Protestan? Kristen. Protestan? Pokoknya aku Kristen. Ya Kristen itu kan banyak. Iya banyak, yang penting Kristen kan pengikut Kristus. Terserah dia mau Kristus yang mana yang kau ikuti kok jadi Kristen? Atau Kristus yang mana yang kau ikuti? Ya aku ikut Bible tuh. Hah? Malah aku sering berbeda pendapat dengan pendeta-pendeta yang lain. Kristus yang mana kau ikuti? Kan di Kristen itu mah yang Kristus. Iya Bible tuh. Kan aku bisa ya Bible kan sendiri, justru kan? Di dalam Bible itulah banyak Kristus. Ya saya tanya Kristus yang mana kau ikuti? Yesus kan? Lah, Yesus itu yang kalau kau ikuti berarti kau orang Yahudi. Kau kan Kristen. Aneh kau ini. Yesus. Kristus yang mana? Kristus yang mana yang kau ikuti? Kan? Yesus itu diutus untuk orang Yahudi. Kau bukan orang Yahudi kan? Sebarkanlah untuk segala bangsa. Di mana? Oh, itu Yesus yang keluar dari kubur. Itu beda. Iya, yang bangkit. Nah, itu bukan Yesus anak Maria. Terus siapa? Itu beda. Nah, Kristus palsu beda. Beda. Ini bukan yang keluar dari kubur itu bukan anak Maria, tuyul. Terus siapa? Iblis. Iya. Loh. Iya, menurut kamu kan? Menurut Bible dan menurut Yesus. Di Maryam 33 aja udah tertulis. Apa itu? Maryam 33 itu tidak berbicara mengenai kebangkitan dari kubur. Nah, terus? Berbicara tentang apa? Itu berbicara sama seperti ayat 15-nya. Yang 33 aja dulu. Coba. Ayat 15-nya ngomong apa di situ untuk Yahya? Untuk Yahya di situ ngomong apa? Di data 15-nya. 15, aduh. Surah Maryam. Ya, udah nggak ada Quranku ini. Nah itu Nabi Yahya juga di situ sama dikatakan pada saat aku dilahirkan, pada saat aku dibangkitkan, pada saat aku dimatikan dan pada saat aku dibangkitkan kembali. Sama Nabi Yahya juga begitu. Berarti dia Tuhan berarti Nabi Yahya. Misionaris mana yang datang samamu membawa dalil itu sampai kau murtad? Aku baca sendiri loh. Aku baca sendiri. Kamu baca sendiri? Pada saat aku lahir, mati dan bangkit kembali. Mati dan bangkit kembali. Nah, sekarang di situ dia berbicara pada saat mana? Usia berapa? Enggak, kita baca ke konteksnya aja tuh. Iya, saya tanya samamu. Enggak, sabar dong. Sabar juga. Pada saat mana kemudian Nabi Isa mengucapkan kalimat itu? Pada saat mana? Ya pada saat itu kan. Pada saat mana?
Makanya kau belajar Al-Quran sampai kau murtad, kau harus tahu sampai isi dalamnya. Iya, langsung ada isinya pada saat dilahirkan, mati dan dibangkitkan kembali. Nah, sekarang permasalahannya, sahabat dulu. Sekarang permasalahannya, apakah manusia mengalami 3 fase itu? Iya, emang. Nah, iya kan? Iya. Apakah Nabi Isa alaihissalam itu berbicara tentang kebangkitan dari penyaliban? Dia akan berbicara tentang dirinya. Iya, sekarang saya tanya, apakah ayat itu berbicara tentang penyaliban? Tentang matinya, bukan penyaliban. Nah, sekarang pertanyaan saya, apakah seluruh manusia mengalami 3 fase itu? Iya. Ya iya. Kenapa kau larikan ke penyaliban? Kan kita lagi bahas Isa. Emang Isa kalian udah mati. Iya. Saudara, kenapa kamu larikan seakan-akan Nabi Isa itu disalib lalu bangkit? Enggak, kan di kalian kan langsung bangkit, nggak pakai mati. Iya, terus kenapa kau larikan dia mati baru bangkit? Itu yang jadi pertanyaanku. Saat lahir, mati dan bangkit kembali. Lahir udah, mati kapan? Mati ketika dia turun kedua kalinya. Astaga, jadi dia turun untuk mati. Ya, kan kiamat toh. Dia akan datang berdasarkan Al-Quran. Sabar dulu. Jangan tertawa dulu. Berdasarkan Al-Quran, Nabi Isa datang kedua kalinya untuk apa? Untuk apa Nabi Isa datang? Membunuh Dajjal, mematakan itu salib. Datang untuk membawa tanda apa? Akhir zaman. Tanda kiamat kan? Nah, pada saat dia turun ke bumi, dia dimatikan bersama makhluk-makhluk yang lain. Pada saat kemudian nanti dia dibangkitkan tuh hidup kembali bersama dengan dia turun terus dimatikan. Wassalamu alayya yawma wulidtu. Al-Quran surah As-Sukruf ayat 61. Dia datang membawa tanda hari kiamat. Tidak, aku tanya saat dia mati bukan tanda hari kiamat. Lah, kan pada saat hari kiamat tidak ada lagi kehidupan di bumi ini. Semua yang ada di bumi termasuk Nabi Isa akan mati, wafat. Ini detail kan, ditulis detail saat lahir mati dibangkitkan. Cocok memang. Cocok memang. Diangkat, udah bangkit. Cocok memang, cocok. Itu Yesus Nabi Isa. Nabi Isa berbicara pada saat dia bayi. Kemudian pada saat dia bayi ini, dia berbicara pada saat dia bayi. Dia membela ibunya. Makanya aku baca Quran. Pada saat dia bayi dia ngomong, sedangkan dia itu emang dia berbicara waktu dia bayi. Iya, kenapa emang? Kamu heran? Nah, sekarang saya tanya samamu. Kenapa? Ya itu penjelasannya ke murid-muridnya loh. Pada saat dia bayi. Astaga, pantasan kau murtad. Pantasan aja kau murtad. Pantasan aja kau murtad. Pantasan. Coba lebih spesifik. Nah, pantasan aja. Mana dia mati? Kan udah tertulis jelas. Sabar dulu, sabar. Anda kan tertawa nih karena kebodohan. Karena kebodohanmu kamu tertawa. Di dalam ayat 27, ketika kemudian Maryam datang di tengah-tengah kaumnya setelah dia melahirkan. Zuma, buka lah. Jangan kau berlangsung dikatakan di ayat 27. Iya, mending kau buka baca. Di ayat 27 di situ dikatakan. Tidak bisa dipercaya kata-katamu loh. Fa'atat bihi qaumaha tahmiluhu qalu ya Maryam laqad ji'ti shay'an fariya. Kemudian Maryam membawa bayi itu kepada kaumnya dengan menggendongnya. Mereka kaumnya berkata, wahai Maryam, sesungguhnya engkau telah membawa sesuatu yang sangat mungkar. Ya ukhta Harun, makana abuki mra'asau wa makanat ummuki bagiya. Wahai Maryam, perempuan saudaranya Harun, ayahmu itu bukan seorang yang buruk perangai dan ibumu bukan seorang perempuan pezina. Fa'asyarat alai qalu kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya. Maka Maryam menunjuk kepada anaknya. Mereka berkata, orang Yahudi berkata, bagaimana mungkin kami berbicara dengan anak kecil yang masih dalam ayunan? Tuh,
Lalu anak kecil dari ayunan ini berbicara, Inni Abdullah atani alkitab wa ja'alani nabiyan. Kenapa Nabi Isa berbicara pada saat bayi? Karena kaumnya menuduh ibunya berzina. Maka Nabi Isa membela ibunya. Maaf, ibuku bukan pesina, aku ini adalah nabi, utusan Tuhan untuk kalian. Maka Nabi itu berbicara. Jadi Nabi Isa dari bayi sudah melakukan pembelaan kesucian ibunya. Kamu heran seorang bayi berbicara? Emang kita bahas itu? Ya enggak, masih panjang kita bahas ini. Kata-katanya yang kau bilang masih bayi waktu dia ngomong. Ya ini bayi ini. Dia saat bayi ini. Dia masih bayi, dia berbicara. Ketika disuruh oleh Maryam, oleh orang Yahudi. Kau tanyalah anakku. Orang Yahudi mengatakan bagaimana mungkin kami berbicara kepada anak yang masih ada dalam buayan ayunan. Kemudian ternyata tiba-tiba Nabi Isa berbicara. Inni Abdullah. Atani alkitab wa ja'alani nabiyan. Aku ini adalah hamba Allah. Allah memberiku kitab Injil dan Allah menjadikan aku sebagai seorang nabi. Dan Allah menjadikan aku seorang yang diberkahi di mana saja aku berada. Dan Allah memerintahkanku untuk melaksanakan kemudian ibadah selama aku hidup. Tunggu dulu. Cerita dongeng. Mending kau buka, tunjukin. Tunggu dulu. Wabarran walidai walam ya ja'alni jabbaran saqiyah. Begitu dalilnya. Dan aku diperintahkan oleh Tuhanku berbakti kepada ibuku. Dan Tuhanku tidak menjadikan aku sebagai seorang yang sombong lagi celaka. Wassalamu alayya yaum walid wa yauma amut wa yauma ub'atu hayya. Dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari aku dilahirkan, pada hari aku diwafatkan, dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali. Itu Nabi Isa pada saat bayi dia berdoa seperti itu. Tadi ngomong, sekarang berdoa. Yang mana yang benar ini? Kan pada saat dia bayi, dia berdoa, dia mengatakan tadi semoga ke orang Yahudi, sekarang dia berdoa. Iya, dia ngomong kepada orang Yahudi. Dia ngomong kepada orang Yahudi. Terus kenapa sekarang kau bilang dia ngomong kepada orang Yahudi. Semoga, itu kan doa. Semoga keselamatan dilimpahkan kepadaku pada hari aku dilahirkan, pada saat aku diwafatkan, pada saat aku dibangkitkan kembali. Begitu. Pantas aja kau murtad. Nongok. Ternyata kau tidak paham. Kau tidak ngerti. Dan saya curiga kamu bukan murtadin. Bisa jadi kau adalah misionaris. Bisa jadi. Begitu tuyul. Karena tidak ada orang Islam murtad karena paham Al-Quran. Kalau misionaris belajar Quran, yes. Karena di STT itu diajarkan memang trik-trik seperti itu. Ya, begitu saudara-saudara. Ya, kalau belum kebongkar kedoknya, belum diturunin dulu teman-teman, sabar, pasti diturunin nanti juga lama-lama kalau udah kebongkar kedoknya. Ini trik kita, trik berperang di Komal. Ya Ebi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pulungan, Muslim apa Kristen Pulungan? Misionaris banyak. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bang Zuma semuanya. Waalaikumsalam. Aku nih tadi udah gerah banget pengen ngomong. Itu memang aku menjadi saksi dimana pada saat misionaris itu salah satunya adalah teman-teman dari mantan suami aku dulu. Itu memang mereka diajarkan bagaimana cara memahami isi Al-Quran, bagaimana cara mereka membaca salah satunya ayat-ayat dalam Al-Quran, termasuk satu surat-surat pendek. Makanya tadi Ebi gregetan banget. Makanya tadi Ebi izin, Akang Ebi izin naik. Ebi bilang gitu tadi sama Akang. Iya betul. Tapi emang benar Bang Zuma. Ebi menjadi salah satu saksi bisu dan saksi mata jelas banget di mana mereka belajar bagaimana caranya
untuk menjadi misionaris. Iya, banyak juga alhamdulillah teman-teman kita yang misionaris. Alhamdulillah mereka ini sudah mu'alaf, sudah syahadat. Justru setelah kita syahadatkan, dia mengaku bahwa sebenarnya ini yang ketiga kalinya saya jatuh cinta kepada Islam. Tapi yang ketiga kalinya baru saya mau benar-benar keluar dari tempat sana dan masuk Islam. Kutanya pada saat mana? Pada saat kami di kader. Saya disuruh baca surah-surah pendek, hafal surah-surah pendek. Akhirnya saya kok jadi jatuh cinta gitu. Cuman karena tuntutan profesi dan juga sudah disuruh janji, sudah dikasih duit. Makanya saya belum tidak mungkin lah dengan misi itu malah saya menjadi mu'alaf. Kedua kalinya juga sama, bulan puasa disuruh ikut-ikutan tarawih dan seterusnya. Lama-lama kok jadi bahaya nih kalau saya ikut terus. Lama-lama saya ikut-ikutan terus masuk Islam. Akhirnya dia keluar lagi, belajar. Nah setelah dia dalam keadaan bingung, panggilan kemudian Islam itu semakin kuat, akhirnya dia menyatakan Islam. Dan salah satu dari teman kita ini, insya Allah saya ketemu lagi nanti tanggal 1, tanggal 2 di Makassar dalam kegiatan pembekalan kristologi dasar kepada dai-dai. Beliau pasti hadir, saudara kita yang misionaris ini. Dia sering ketemu sama aku berapa kali sudah. Diakui saya sekarang angkat tangan, nggak bisa lagi menahan Al-Quran, nggak bisa. Mau tidak mau, bukan Al-Quran yang datang ke saya, tetapi memang batin saya yang tertarik pada Al-Quran. Nggak bisa lagi saya lanjutkan misi ini, saya harus syahadat masuk Islam. Akibat dari belajar Quran. Iya. Makanya tadi Ebi pengen bilang, Ebi aja beralih, Masya Allah, dari Kristen menjadi Muslimah. Kenapa beliau malah keluar? Tadi pengen ngebantah cuman Bang Juma telat naiknya. Telat naik. Ebi di bawah deh tadi Bang Juma. Oh iya, Masya Allah. Tadi ada juga masalah poligami. Mohon maaf Bang Juma, agak sedikit Ebi angkat lagi ya. Iya, boleh. Mohon izin juga buat semuanya. Pada saat Ebi menjadi pada saat Ebi masih menjadi istri dari seorang anak dari pendeta, beliau sempat meminta izin tuh Bang Juma untuk melakukan poligami. Keren. Ada satu hal yang tadi Ebi udah gregetan banget pengen naik ngebantah omongannya itu karena kata siapa Kristen tidak boleh poligami? Setahu Ebi pada saat itu mereka itu mengatasnamakan dari perjanjian lama ya Kang Bang Juma. Mereka berpatokan dari itu, isi dari perjanjian lama, dimana pada saat itu kan Ebi memang benar-benar hanya mengikuti dan menaati apa yang Ebi tahu ya, karena kan setahu Ebi juga ada di beberapa ayat yang tidak boleh itu. Bahkan iya. Itu kekeh tuh Bang Zuma. Ada sekitar 1 bulan kita tidak ada komunikasi. Misalnya Ebi sempat marah karena Ebi bilang, kenapa harus poligami sedangkan banyak kamu nih anak salah satu. Saya bukan nafsu ya atau bagaimana. Daripada saya melakukan atau menceraikan kamu atas dasar perzinahan, lebih baik saya meminta izin. Dari situ Ebi sempat mikir, kamu nih Muslim atau Kristen? Sempat ada perdebatan pada saat itu. Cuman ya makanya kalau dibilang di Kristen tidak ada poligami itu kayaknya Ebi mengalami secara langsung. Ada satu perjanjian yang mesti mereka bilang bahwa oh enggak, di perjanjian lama boleh kok untuk poligami. Ya mohon izin sih Bang Zuma, yang maksudnya yang pada saat itu mungkin yang pada saat ini memang Ebi tidak terlalu peduli ya pada saat ini ya. Cuman
Bang Zuma kan lebih paham tentang Bible itu sendiri daripada mereka. Makanya Ebi bilang, Ebi mau nanya nih sama Bang Zuma. Mohon maaf kalau Ebi sekarang agak lancang nanya, apakah benar pada isi perjanjian lama ada tentang pembahasan untuk diizinkan berpoligami? Dalil di dalam perjanjian lama tentang poligami itu banyak. Dan tidak ada larangan. Tidak ada larangan di dalam baik perjanjian lama maupun perjanjian baru. Kenapa? Karena nabi-nabi kalau kalau dilarang mereka untuk tidak berpoligami, bagaimana mungkin Daud, Salomo dan seterusnya memiliki banyak istri? Banyak dan ya? Itu iya, itu boleh dan tidak ada larangan. Mana larangannya di dalam di dalam Bible? Kita nggak pernah menemukan itu. Tidak ada. Berarti memang tidak ada kan ya Bang Zuma untuk arahan di mana poligami itu dilarang kan? Nggak ada. Nah berarti nggak ada. Ulangan 21 ayat 15 itu malah diatur. Iya. Kami. Betul. Dicatat ke Ebi. Ulangan 21 15 tuh diatur. 1 Korintus 7 ayat 26, 27, 28 itu boleh poligami, nggak berdosa di situ. Ya sih. Makanya dari tadi perdebatannya masalah poligami. Siapa nggak boleh? Boleh kok. Boleh, nggak ada larangan juga. Gak ada malah larangan diatur. kok. Bahkan mohon maaf ya Bang Zuma. Saat ini kayaknya ada salah satu isi dari Bible ya. Ebi kurang. Ebi bilang Ebi belajar Bible malah dari Bang Zuma. Ada dimana ketika diceraikan, ini yang sampai sekarang masih jadi polemik buat Ebi secara pribadi juga ya Bang Zuma. Kemarin Ebi sempat dapat penjelasan dari Bang Zuma, cuman pada saat itu keputus karena sinyal deh kalau nggak salah. Untuk sekarang kan Ebi sedang dalam proses perceraian dengan mantan suami yang masih Kristen ya. Iya. Ada bahasa di mana Bang Zuma kemarin bilang bahwa itu secara otomatis akan terputus tanpa harus itu atau apa. Ebi tetap, karena kan agak ribet banget untuk melakukan proses perceraian itu ya Bang Zuma. Makanya Ebi bilang apa harus tetap diurus, karena otomatis kan Ebi harus ke Surabaya nih, atau bisa tolong diarahin gak Bang Zuma kira-kira untuk ke arah statusnya, apakah tetap harus mengurus untuk perceraian? Kalau secara kenegaraan ya harus. Tapi Ya, kalau maksudnya, agama, iya. kalau agama cukup memperlihatkan sertifikat mu'alaf saja itu sudah boleh, sudah bukan lagi suami istri. Iya, berarti kemarin kan sempat pada saat pengajuan untuk perceraian kan diminta surat mu'alafnya ya, Bang Zuma. Itu sempat mau ditahan kan ya, makanya Ebi bilang oh nggak bisa, karena ini akan menjadi bahan acuan saya untuk mengganti data termasuk ganti KTP. Ebi bilang, cuman pihak dari gereja kan kayak gimana mau menahan surat itu, makanya sampai sekarang Ebi belum berani untuk ngurus secara kenegaraannya. Tapi mohon, apa ada para mu'alaf yang pernah dari Posebi, apakah itu harus ditahan sama pihak gereja atau kita kasih surat surat ininya aja? Surat ini mu'alafnya boleh. Tapi perlihatkan aja saya hanya muslim ditunjukkan saja kan ya? Gimana? Emang Mas Dewi hanya ditunjukkan tapi tidak disimpan sama mereka kan ya Bang Zuma? Karena kemarin sempat mau diambil untuk diurus katanya. Di fotokopi aja Kak. Iya.
Difotokopi, serahkan fotokopinya udah. Yang aslinya mah jangan diserahkan. Ya. Oh ya. Ya kalau ingin kayak asli di print. Nah kan sama-sama asli. Gak perlu pakai seserahan. Ya sudah. Ya sih, itu aja sih. Ini ada yang nanya, ini ada amanah untuk ditanyakan ke Mbak Ebi ini. Apakah ibu Mbak Ebi ini mantan ini pramugari? Siapa? Mohon maaf. Ibunya. Ibunya Ya. Ebi? Ya. Oh enggak. Oh ya udah berarti bukan. Kenapa? Ya ini ada orang saudaranya itu juga di Gresik, 3 anaknya juga mualaf yang ibunya itu mantan pramugari gitu. Enggak. Enggak, Emi 4 bersaudara. Ya berarti 4 bersaudara. Ya. Ini ada pertanyaan Bu di bawah nih. Apakah Ibu Ebi ini perempuan? Iya perempuan. Iya perempuan Bang Endi. Ya. Ya udah, Bang Zumaybi izin pamit dulu buat semuanya juga. Akang Siantang, makasih buat waktunya. Ya. Semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya kalau ngomong, kalau tidak menghujat nyerocos. Karena miskin literasi. Nah Uni ini kan luar biasa kaya literasi. Makanya narasinya lancar kan gitu. Nah yang diajari dalam Kristennya yang saya tahu dalam semua diskusi hanya Yohanes 1 aja. Pada mulanya terus gak pernah berakhir. Nah ini yang bahayanya ini. Makanya saya sarankan belajarlah, kalau nggak belajar sama saya gitu, sama Uni gitu sebagai guru besar saya. Silakan Uni. Saya kan gratis. Saya kan sudah bilang, saya ini Bunda Gembala. Hak Anda tuh cuma 2, Pak. Anda boleh bertanya saja kalau awam, dan Anda boleh menjelaskan dan memberikan edukasi kalau Anda kompeten. Ciri-ciri orang kompeten itu pertama dia tidak segan menunjukkan siapa dirinya dan menyebutkan dia ahli sebagai apa. Karena kalau ada orang yang ngakunya dia adalah ahli jantung, ternyata dia cuma tukang tambal ban, ngurusak peradaban, Bang. Nggak boleh. Kalau saya adalah selesai sudah menjalankan aktivitas keakademikan saya sebagai mahasiswi prodi komunikasi penyiar Islam. Saya memiliki ilmu tentang teori-teori komunikasi lewat sosial media. Saya memang jurnal ilmiahnya karya ilmiahnya yaitu skripsi saya itu meneliti tentang debat lintas agama di platform TikTok. Saya punya kapasitas di situ. Dia undang Unirifa. Halo. Kasih dong kesempatan kita untuk berbicara juga. Saya kasih kesempatan cuman bertanya, Bang. Kalau ingin menjelaskan Anda harus buka kamera dulu karena kami tidak mau dapat ilmu dari orang tidak jelas. Berarti ilmu yang kita miliki tidak akan berguna dong. Kita nggak diskusi dong namanya. Enggak, tunggu dulu. Anda punya ilmu memang. Oke, saya harus merendahkan diriku. Saya tidak punya ilmu, tapi punya gagasan. Ya udah kalau gitu jangan ngomong. Kalau nggak punya ilmu kok mau ngomong, Bang? Egois dong. Itu kan lucu. Namanya. Egois namanya. Anda nggak punya ilmu. Anda tidak punya ilmu, tapi minta mau bicara. Itu yang namanya egois alias NPD. Orang nggak tahu diri itu nggak punya apa-apa tapi pengen beli apa-apa, nggak punya uang tapi pengen beli, namanya tuh nggak tahu diri. Nggak punya ilmu tapi pengen ngajarin orang, itu namanya NPD, Bang. Itu bahaya tuh, psikopat itu, Bang. Saya lebih menghormati orang yang tidak punya ilmu tapi benar-benar punya ilmu. Saya nggak peduli penghormatan Anda, karena kami nggak gila hormat. Sorry, kami nggak gila hormat. Kami di sini bicara dari sisi keilmiahan. Kalau Anda ingin menjelaskan sesuatu, Anda harus jelas dulu kapasitasnya. Saya sudah jelaskan kapasitas saya. Saya tanggal 18 November nanti di wisuda. Jadi sarjana sosial dalam komunikasi penyiar Islam. Maka saya berhak mengkomunikasikan agama Islam sesuai dengan prodi yang sudah saya selesaikan. Nah, Anda mau menjelaskan apa? Saya juga belajar sosiologi secara autodidak kepada ahlinya. Secara autodidak aja saya kepada ahlinya loh. Anda tahu saya juga belajar filologi dan bahkan guru-guru saya itu ya secara autodidak itu bukan main-main, Bang, profesor dan doktor. Dan Anda tahu tidak, afiliasi saya ini tidak main-main. Afiliasi saya ini ke MUI, Bang. Artinya saya itu kalau tanya apa-apa tuh ke MUI, Bang. Ini nggak main-main, Bang, saya. Kalau mau main-main, Bang, mending saya buka Rumpargo. Di sini kita edukasi publik dan berbicara tentang edukasi publik terus ada data dan literatur. Lah kalau Anda nggak punya ilmu tuh mau ngomong apa Anda? Kita dengerin orang nggak berilmu di sini. Lah kita tolol dan kita.
Atau saya harus merasa aku S3 loh Uniripa, harus itu yang baru. Nggak, baru kalau Anda ngerti. bukan S3 ngaku S3 artinya Anda pendusta, Pak. Nggak usah ngaku-ngaku Pak kalau bukan, Pak. Di sini jujur aja, Anda itu punya ilmu nggak? Kalau nggak punya ilmu tanya saja. Kalau berilmu silakan buka kamera, mari kita diskusi. Ya apa? Anda punya basic ilmu apa? Saya live kan nih di YouTube nih. Kita dua arah nih diskusi nih. Iya, live kan. Anda pernah sekolah teologi? Pernah sekolah teologi, Bro? Nggak pernah. Ya terus ilmu apa yang Anda punya? Memasak? Oh, jangan di sini lah. Kalau ilmu memasak jangan di sini, Bro. Ini kita lagi berbicara tentang keyakinan. Ilmu yang dimiliki di sini itu rata-rata teologi, kristologi, islamologi. Kalau saya sudah selesai islamologi saya, ulumul Quran saya 2 SKS, ulumul hadis 2 SKS. Jangan Anda nggak belajar agama terus menjelaskan agama, nanti kayak kawan-kawan Anda yang tadi menghujat semua rata-rata karena nggak mampu mengimbangi argumen saya. Jangan gitu, jangan paksakan diri Anda Pak kalau nggak mampu. Boleh dilakukan asal mampu, bos, gitu loh. Kalau saya ya mampu, 6 tahun secara otodidak saya sudah diskusi dengan pendeta-pendeta kalian. Bahkan saya pernah collab mau bikin jurnal dengan salah satu dokter dari Katolik bernama Dr. Antonius. Jadi kalau saya itu enggak main-main, saya autodidak juga autodidaknya enggak main-main. Belajar bahasa Ibrani saya kepada Maurice Saprisale loh. Ini bukan kesombongan, tapi membuktikan kalau saya bicara itu dasarnya adalah ilmu pengetahuan, bukan songontologi. Jangan songontologi, nggak penting kita songontologi. Kita juga nggak gila hormat. Saya nggak butuh dihormati di sini. Saya mau jelas argumentasi itu datang dari orang yang kredibel. Saya bisa dikatakan kredibel. Kenapa? Saya selesai membuat karya ilmiah yang tandanya saya selesai menyelesaikan studi saya, mendapatkan gelar sarjana sosial dalam prodi komunikasi penyiar Islam. Itu nggak main-main Pak, 4 tahun Mbak. Jadi kalau Anda misalkannya nggak pernah belajar tentang agama, jangan coba jelaskan. Mending bertanya saja, kita kasih ilmu kok. Kita nggak paksa kok Anda menjelaskan agama Anda. Silakan. Jadi teman-teman di bawah, memang seperti inilah kualitas SDM. Memang kualitas Islam itu menjaga keakademisan. Ini kualitas kami. Bukan orang yang membiarkan orang tolol banyak bicara. Kenapa? Bahaya kalau kami biarkan orang bodoh banyak bicara. Nanti hancur peradaban Pak. Jadi kualitas Islam itu menjaga akal, menjaga ilmu. Makanya kami tidak izinkan orang jahil bicara banyak. Makanya kami tanya, Anda mau bicara banyak? Apa kapasitas Anda? Kalau Anda tidak punya experience, tidak punya eksperimen, tidak punya penelitian, tidak punya kajian, lalu mau bicara banyak, kami mau dengerin apa Pak? Dengerin monyontologi? Maaf, kami orang Islam. Orang Islam itu kualitasnya gini Bang. Kualitas umat Islam itu tidak akan mendengarkan seseorang yang tidak ada kredibilitasnya. Makanya kami umat Islam itu kalau bicara tuh pakai kalam ulama. Itu kami. Nggak ada kami cerita dengar tuh ada Edis ngomong sementara nggak pernah kuliah di DO lagi. Terus kami dengarkan dia sebagai fakta kebenaran. Oh enggak. Kami enggak gitu. Kami berpatokan kepada orang-orang berilmu kalau saya bicara. Itu perintah dalam Islam. Thalabul ilmu faridatun ala kulli muslim. Memang kualitas kami begini. Itu kenapa kami nggak gampang diajak nyembah kepada manusia. Itu dia. Karena kami bicara landasannya ilmu. Memang ada. Uni siapa tong? Memang ada yang nyembah manusia? Ada. Orang-orang Kristen dan Katolik kan menyembah Yesus yang adalah anak manusia. Oh, ya valid berarti. Betul Uni pinter. Lanjut Uni. Gak usah Bang jadi provokator dalam. Silakan Bang Independen, di sini Anda bertanya saja. Kalau Anda tidak mau mengambil kesempatan untuk bertanya, silakan turun. Kami tidak pernah memaksa kalian di sini kok. Di sini ruang bebas, tapi bebasnya kami yang atur. Maksudnya apa? Bebas itu bukan berarti kalian seenaknya ngomong, enggak. Tapi ikut aturan kami. Aturan pertama adalah jika kalian awam bertanya saja. Jika punya ilmu buka kamera, mari diskusi dua arah pakai data dan harus menunjukkan kapabilitas Anda. Tidak buka aja kamera, tolong dibantu. Ya silakan. Ya silakan Anda buka kamera. Silakan. Bantu. Ada 3 syarat, penuhi 3 syarat baru boleh diskusi sama saya. Kalau enggak saya enggak mau diskusi sama orang awam. Itu saya merendahkan orang awam itu nanti. Sama kayak orang sensei mau berantem sama anak SMP yang belum pernah belajar karate, itu jahat namanya itu. Ya, nggak bisa, itu namanya nggak adil. Kalau kita diskusi itu kan ada namanya transfer knowledge dan transfer attitude. Lah, saya transfer knowledge sama Anda nggak punya knowledge. Lah, saya dapat apa? Kan gitu. Bijaksana sekali Uni ini, kelihatannya luar biasa. Luar biasa. Zolim Bang Baal. Kalau kita memaksa orang yang tidak berilmu bicara itu pemujaan terlalu berlebihan itu buat Uniripa. Enggak, artinya tadi paham nggak Pak? Paham nggak? Uniripa bilang dia tidak akan berdiskusi yang di bawah levelnya poinnya. Ibaratnya seorang contoh sebentar dulu Bang. Contohnya Uniripa ini seorang mahasiswa. Dia ngajak debat seorang anak TK atau SD. Nah itu bagi Uniripa itu tidak bijak, itu zolim, jahat gitu loh. Itu maksudnya.
itu namanya egois. Loh, kok egois? Egois dong. Dia mau diskusi yang satu kelas gitu loh maksudnya. Kalau dia diskusi dengan di bawah level, dia bilang oh saya ini jahat dong. Masa anak SD diajak debat? Kalau Uniripa merasa lebih top, ajarin dong yang di bawah levelnya. Yaudah gini aja, nggak usah banyak cerita, bang, nggak usah banyak cerita. Saya sudah mau mengambil kesempatan untuk merendahkan diri Anda karena sepertinya Anda ingin menunjukkan bahwa Anda itu hebat mungkinnya, tapi nggak apa-apa. Saya sudah wanti-wanti dari tadi. Jadi kalau terjadi peristiwa memalukan nanti, mempermalukan Anda, jadi saya tidak salah lagi karena Anda yang memaksa. Teman-teman, kita diskusi dua arah. Tema kita adalah kitab suci. Siapa? Atau tentang ketuhanan. Silakan pilih tema yang paling Anda kuasai. Kita diskusi dua arah. Anda kayaknya maksa banget pengen diskusi sama saya. Ya, baik, sekali lagi saya katakan teman-teman, saya tidak pernah mengajak Bapak ini diskusi karena dia tidak pernah tidak bisa menunjukkan kapabilitas. Tapi Bapak ini sepertinya pengen banget diskusi sama saya dan dia bilang pokoknya dia mau diskusi dia sama saya sampai dia buka kamera. Nah, sebagai orang yang juga tidak mau saya pikir kayak nggak apa-apa deh kita kasih kesempatan dia untuk mempertontonkan sejauh mana sih pengetahuannya tentang agamanya dia. Nah, kenapa? Karena dia yang maksa sendiri. Jadi kalau terjadi nanti misalkannya dia mempermalukan dirinya, itu bukan salah saya lagi ya, teman-teman ya. Oke, silakan Bapak independen, agamanya Katolik. Di sini kita buka tema tentang Yesus Tuhan atau bukan, atau Bible kitab suci atau bukan, atau apa yang Anda kuasai terkait tema yang ingin Anda bahas dengan saya. Silakan. Kalau saya sih lebih Pak, kalau lagi habis minum tua, mending nggak usah diskusi Pak. Ngeri kali Pak. Inilah kenapa saya tuh tidak sembarangan ngajak orang diskusi gitu loh. Apalagi orang yang habis minum tua gitu loh. Entah apa-apa aja nanti yang Bapak omongin nanti. Enggak lah, enggak terlalu berlebihan kok. Maksud saya. Teman-teman dengarkan baik-baik ya. Bapak ini memaksa yang diskusi sama saya. Jadi bukan saya lagi ya. Yang kalau dia babak belur bukan saya. Silakan jelaskan kepada saya kenapa kitab Anda dikatakan suci. Kalau aku sih nggak terlalu egois. Aku sesuai dengan namaku independen. Memang aku. Saya tanya kenapa kitab Anda dikatakan suci. Bible kitab suci atau bukan? Yes, kitab suci. Kenapa dikatakan kitab suci? Karena dia mengajarkan hal-hal baik dan menceritakan sejarah. Coba satu ayat yang mengajarkan kebaikan dalam Bible, silakan tunjukkan. Yang paling melekat di hatiku. Akulah jalan kebenaran dan kurang paham sih, tapi tidak akan ada yang sampai kepada Bapak. Tuh kan, Anda mau menjelaskan agama Anda kepada saya, Anda aja nggak hafal ayat Anda. Saya yang Islam aja tahu ayat itu. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada yang sampai kepada Bapak kecuali melalui aku. Itu bohong. Kenapa? Bohong ya. Karena ketika Yesus berkata tidak ada yang sampai kepada Bapa kecuali melalui dia, Henok dan Elia sudah pergi ke surga. Artinya Tuhan Anda sedang berdusta di situ. Karena terbukti bahwa Elia dan Henok sudah ke surga tanpa Yesus. Lalu Anda di sini mau ngapain? Memaksakan diri diskusi dengan saya, sudah saya tolak berulang-ulang. Itu gunanya buat apa? Mempertontonkan Anda mabuk ciu di sini nggak ngerti agama Anda gitu. Anda maksa diskusi sama saya itu buat apa, Pak? Anda bilang Anda nggak ngerti agama Anda. Anda mengutip ayat yang bahkan Anda sendiri nggak ngerti ayat itu apa. Jangankan bicara konteks tentang ayat itu. Teksnya aja Anda nggak ngerti. Lalu Anda paksa mau diskusi sama saya. Itulah kenapa saya menolak diskusi dengan sembarangan orang. Kenapa? Kayak gini jadinya. Downgrade saya. Value-nya turun. Menghadapi orang mabuk. Orang yang udah tahu orang itu mabuk diajak ngomong, berarti yang bodoh tuh yang ngajak ngomong. Saya yang bodoh di sini ngajak Anda ngomong, Anda mabuk. Maksa diskusi sama saya pula. Inilah kenapa saya itu tidak sembarangan terima diskusi dengan orang. Saya mau yang awam bertanya saja. Kenapa? Saya yang tulul di sini. Gak apa-apa sih kalau memang. Nah, Anda naik ke sini mau ngapain? Memaksa untuk diskusi sama saya itu mau ngapain? Bukan, kalau memang Uniripa kami merasa tolol, kami ini tolol, nggak apa-apa sih, kami terima aja. Ya memang faktanya begitu, buktinya Anda saja menjelaskan sesuatu yang Anda nggak pahami. Itu kan definisi apa? Definisi tolol itu apa coba? So tahu, nggak ngerti tapi memaksakan seolah ngerti. Babak belur kan jadinya. Pak, lebih baik rendah hati Pak. Kalau nggak tahu bilang nggak tahu daripada nggak tahu tapi songong. Ini yang disebut dengan metode songontologi.
Jadi kalau kita tuh nggak tahu Pak, akan lebih tinggi kita itu value-nya kalau kita ngaku nggak tahu. Tapi ketika kita nggak tahu, ngakunya tahu, itu namanya songontologi. Bapak coba lah, Bapak sudah dewasa. Bapak sudah dewasa, mabuk lagi yang ditonton 1,1 orang. Ribuan yang nonton Pak. Lalu Bapak pikir dengan Bapak bicara seperti ini yang Bapak dapat apa? Bapak, anak Bapak nonton, keluarga Bapak nonton, putri-putri Bapak nonton, putra-putra Bapak nonton, 3 tahun, 10 tahun akan datang. Dia lihat bagaimana ketululan Bapaknya, naik ingin menjelaskan agamanya, tapi nggak ngerti, mabok lagi. Nggak ada rasa malu Bapak begini. Bapak sudah dewasa, sudah tua malahan. Jadi Bapak kesini tuh mau ngapain? Tadi saya bilang, mending Bapak bertanya saja sama saya. Kenapa? Saya lebih tertarik orang-orang awam dari kalangan Kristiani itu bertanya ke saya, biar saya edukasi semampu saya. Tapi Bapak maksa-maksa banget pengen diskusi 2 arah dengan saya gitu. Iya, tadi kan hostnya bilang, artinya orang Kristen ini peradabannya tidak ada manfaatnya dalam kehidupan ini, katanya, makanya aku kurang terima. Yang saya sampaikan bukan itu, yang saya katakan adalah umat Kristen rata-rata banyak merusak peradaban. Contohnya Eropa di zaman kegelapan, Inkuisisi 500 tahun, perburuan penyihir 200 tahun, Magdalene Laundry di mana perempuan dijadikan budak tanpa dibayar. Itu terjadi kemudian kapan? Asimilasi paksa sepanjang sejarah sampai hari ini. Sampai detik ini itu KKB Kristen, kumpul kebo di mana orang Kristen. Kan saya bawa data tadi. Yang menista agama paling banyak Kristen. Yang kabur ke luar negeri menista agama dan dibiayai penistanya kalian Kristen. Di sosial media yang paling banyak menghujat dari tadi kalian Kristen. Masa sih? Loh, kok masa sih? Anda silakan tonton video-video saya. Ketika saya bicara menggunakan data, teman-teman kalian justru menggunakan kebenciannya. Itu fakta yang bisa kita perlihatkan di sini. Maksud saya begini loh, Uniripa. Artinya Uniripa pernah nggak introspeksi diri? Ini hal-hal seperti ini terjadi. Ya, introspeksi diri itu kami umat Islam setiap hari. Lalu apa urusannya pernyataan saya tentang agama dengan introspeksi diri? Saya lagi nggak bahas personal, saya bahas ajaran. Anda ngerti nggak? Kalau kita bahas ajaran, kita membahas apa yang diajarkan Tuhan. Kalau bicara tentang personal, Pak, umat Islam ini bukan songontologi ngaku-ngaku anak Tuhan, punya roh Tuhan dalam dirinya, Pak. Tidak ada satupun umat Islam itu yang mengaku-ngaku saya punya roh Tuhan dalam dirinya. Bagi kami itu NPD, Pak. NPD disebut dengan narcissistic personality disorder. Orang yang merasa bahwa dia spesial, dipilih oleh Tuhan. Padahal kelakuannya kayak dajjal. Kalau kami umat Islam ini hanya hamba Allah. Dan bahkan kami cenderung akan khilaf. Makanya kami diizinkan bertobat. Solusinya adalah bertobat. Tidak ada di kami ini, Islam ini, ngeklaim kami anak Tuhan gitu loh. Justru yang ngaku-ngaku anak Tuhan ini, Ustaz Arif, geser bannernya itu, Ustaz Arif. Lihat ketutupan muka Bapak ini. Jadi gitu ya, kalau Anda suruh saya introspeksi diri, Anda nggak perlu nyuruh saya. Saya itu punya ulama yang mengawasi saya punya orang yang menyayangi saya, yang bisa mendidik saya, bukan Anda. Anda siapa? Anda bukan siapa-siapa kok. Kita bicara di sini ajaran. Ya, saya tidak butuh penilaian Anda, karena di sini saya Bunda Gembala, orang yang mengajarkan tentang teologi, Islamologi dan Kristologi dari hasil pencarian dan penggalian saya. Kalau Anda tidak mau turun, Anda kan yang paksa diskusi sama saya. Ini kita ngomong apa sekarang coba? Yang saya tanya, kenapa kitab Anda dikatakan suci? Anda bilang mengajarkan kebenaran. Mana kebenaran yang diajarkan? Ketika Anda mengatakan bahwa Yesus berkata, "Akulah jalan kebenaran dan hidup," kata Yesus. Berarti dia cuma jalan, bukan Tuhan. Tidak ada yang sampai kepada Bapa kecuali melalui aku. Itu dusta. Karena Henok dan Elia sudah pergi ke surga tanpa Yesus. Menurut Uniripa, kalau kebenaran agama Kristen itu salah semua ya? Bukan menurut saya, Pak. Saya tidak boleh bicara menurut saya. Menurut agama saya yang tidak mengimani nabi-nabi sebagai nabi, itu Allah sebagai Tuhan, maka dia adalah kafir. Kafir. Artinya? Ya, kafir itu artinya orang yang menutup diri, ya berarti salah. Salah semua. Salah semua ya. Anda kesini mau ngapain, Pak? Anda mau mempertontonkan kalau Anda tuh mabok di sini, tuh memaksa mau diskusi dengan saya. Makanya Pak, di Islam itu dilarang mabok, Pak, karena mabok itu menghilangkan akal, Pak.
terserah Uniripa menilai kita, yang pasti. Nah, bukan masalah terserah. Saya bukan melakukan penilaian, Pak. Saya sedang mengajak orang untuk mengetahui bagaimana Islam sesungguhnya. Di sini saya mengedukasi tentang Islam. Karena prodi saya komunikasi penyiar Islam. Saya mengajarkan kepada seluruh orang bahwa kami dilarang minum khamar itu gara-gara ini nih. Karena kalau orang sudah minum khamar, dia akan kehilangan akal. Nggak ngerti kita dia ngomong apa, dari tadi kita nggak paham. Saya jadi ikut-ikutan mabuk ini, ODGJ saya ngajak orang mabuk ngobrol ini. Bang Baal, ajak ngobrol lah Bang Baal. Orang mabuk pun saya ajak ngobrol. Ada aja Bang Baal nih ah. Jadi gitulah tadi ya Bang Independen. Kenapa Bunda Uniripa ini coba mau bijak? Anda kan sedang mabuk mamanya. Dia tidak mau merendahkan Anda dan tidak juga mau merendahkan dirinya Uniripa. Artinya kita menghargai. Kalau kapasitas Anda memang seperti itu harus dihormati. Bunda Uniripa bilang, jangan kita Anda ngajak debat, Anda dipukul sama Uniripa, kan Anda seolah-olah Uniripa ini jahat gitu di depan penonton gitu. Maksud saya di depan penonton. Kalau Anda sih oke, nggak apa-apa karena Anda sedang mabuk. Penonton melihat kasihan sekali itu. Ditanya pelangak pelongo. Ditanya apa, dijawab apa. Nah, kan kesannya seperti itu. Sedangkan Anda mengaku Kristen, kan kasihan teman-teman Kristen yang lain. Nah itu maksud saya, Bunda Uniripa ini begitu bijaksananya gitu. Jadi jangan salah paham. Ini ingin caranya Bunda Uniripa menghormati teman-teman Kristen yang lain. Kalau Anda sendiri tidak mau ya tidak masalah. Tapi teman-teman Kristen juga harus dihormati dong. Masa Anda tampil mewakili Kristen seperti itu. Begitu mungkin ya Uniripa. Kalau salah mohon maaf. Ya gini aja deh Pak, mending Anda urus diri dulu. Anda kayaknya dalam keadaan mabuk, nggak usah naik-naik ke koma lah. Kemarin itu saya di koma Yonatan Nandar Bang Baal. Orang Kristen itu lagi minum tua. Dan tahu nggak Bang Baal yang dilakukan apa? Dia buka celana di depan publik. Bayangkan Bang, hilang akalnya. Bapak turun ya Pak ya, izin ya Bapak dalam keadaan mabuk. Maaf kami tidak mau melayani orang mabuk. Ya, kasih ya. Ya oke, lanjut. Ada Simone dan juga Zenzi. Aduh parah. Saya trauma guys lihat orang mabuk di Komal. Terakhir itu buka celana. Dilihatinnya resolusinya itu kalau bagus nggak apa-apa. Jelek pula, busuk pula kayaknya itu. Ah, tau lah. Beli lagi. Kebayang nggak kalian? Durjananya mata saya. Ternoda mataku, rusak mataku. Itu tuh duh, parah kali guys. Buka celana di depan kita. Lagi mabuk, minum tua. Buka celana dia. Apa nggak rusak peradaban itu? Duh, mataku yang mungil ini harus menyaksikan disolbasi. Aku mau makan jadi kebayang-bayang. Halo, Zenzi. Ya, halo Zenzi. Ya, Assalamualaikum. Ya. Agamanya? Islam. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada yang menyampaikan? Iya. Enggak, saya cuman dengan mendengarkan aja, seru loh. Di bawah aja ya Bang ya, di bawah ya. Oke. Saya bentar lagi mau tidur nih, saya mau istirahat bentar lagi nih. Ya halo. Halo. Cari musuh. Halo, cari musuh. Kasih topinya. Udah turun dulu ya. Bang Pak lanjut ya, udah jam 3 di sini aku mau istirahat dulu ya. Nanti mataku mata panda lagi. Ya, Uni istirahat aja Uni. Memang domba-domba jam begini memang mau disembelih juga nggak ada yang disembelih. Oh, dombanya sudah mabuk semua. Oke, kita close the statement ya. Di Silakan. YouTube yang 12 menitan ini, teman-teman, tadi itu saya sudah berkata berkali-kali. Ada 3 orang Kristen yang betul-betul terang-terangan menghujat. Dan bahkan saya menghentikan mereka untuk berdiskusi. Inilah kenapa saya katakan pendiskusi lintas agama ini betul-betul harus telaten ya. Maksudnya jangan sampai kita memfasilitasi para penghujat ini. Walaupun pada akhirnya memang kita tidak bisa menghindarkan diri mereka dari penghujatan. Karena memang kecenderungan mereka tuh seperti itu. Entah kenapa kok seragam pula dari etnis tertentu dengan agama tertentu. Kenapa mereka bisa seperti itu? Entah masuk dalam ranah psikologi secara sosial ya, mereka itu dipengaruhi lingkungan entahlah. Tapi dari tadi itu kita lihat tuh setara, maksudnya sama semua gitu. Ada yang
ya Allah, astagfirullahaladzim, pernyataannya kepada Allah, Rasulullah, dan juga pernyataan-pernyataan kotornya itu mereka lontarkan karena kesengajaan dan tanpa ada data, teman-teman. Sementara kita hanya membacakan kitab mereka lalu kepada mereka gitu loh. Bahkan kita tidak berani menyimpulkan yang bukan mereka yakini, justru kita konfirmasi kepada mereka, baru obrolan mereka itu yang kita jadikan sebagai konklusi. Nah, itulah cara membuat sebuah pandangan yang berbeda dari apa yang mereka yakini gitu loh. Kenapa? Itu masuk dalam ranah delik, yaitu apa, menerjemahkan atau mentafsirkan atau menjelaskan keyakinan orang tidak sesuai dengan konteks apa yang mereka yakini. Juga tidak mau kan mereka memaksakan pendapat terkait pemahaman kita terhadap Al-Quran dan hadis, begitu juga sebaliknya kita harus lakukan hal yang sama. Nah, maka saya itu kenapa sekarang ini lagi nggak mau ngebahas tentang Kristen. Kenapa? Karena saya itu kalau misalnya angkat tema harus jelas orangnya dulu, dengan siapa lawannya. Besok contohnya saya berhadapan dengan si Oki, tema kami adalah mana yang kita suci, Bible atau Al-Quran. Nah, itu baru enak teman-teman. Nah, kenapa saya mau dengan Oki dua arah? Karena Oki ini sedang proses dalam belajar mengajar, mudah-mudahan. Dan Oki pun cukup dewasa dalam emosi ya. Tidak sama seperti RK yang tantrum, kejang, ayan. Tidak sama seperti edisi yang banyak bernarasi framingan dan diakui oleh pendeta MBM sendiri. Jadi, apa ya? Intinya kita sebagai umat Islam itu harus lihat lawan debat. Dalam hadis itu, barang siapa yang menuntut ilmu untuk mengolok-olok orang jahil dan mendebat para ulama, finnar. Jadi kalau kita tuh menaikkan orang jahil ya, terus kita olok-olok, kita tuh tidak hebat. Kita tuh tidak bisa dikatakan hebat ketika yang kita hadapi itu adalah orang jahil. Para petarung itu teman-teman, orang yang MMA itu, dia akan dikatakan hebat ketika lawannya seimbang. Kalau MMA, lawannya dia adalah usia 38 tahun, lalu yang dilawan adalah anak SD, kelas 5 SD. Itu dia zolim. Atau dia adalah master of MMA, tapi yang dihadapinya adalah orang yang belum pernah belajar dan latihan tentang ilmu bela diri. Dibikin babak belur itu nggak hebat namanya. Makanya saya katakan, berhadapan dengan orang awam Kristen lalu saya terlihat hebat di depan mereka, itu bukan sebuah pujian. Tapi justru itu sebuah kehinaan seharusnya. Kenapa? Saya membabak belurkan orang yang jahil, memang gak ada ilmu gitu. Jadi saya tuh mempermalukan diri saya sendiri. Tapi kalau yang saya hadapi ini pendeta gitu ya, itu tuh baru, itu setara, sama. Maka saya bisa dikatakan sebagai orang yang memang sesuai, sepadan gitu. Jadi maka saya punya syarat ketika mau diskusi sama saya, dan itu harus mutlak dipenuhi. Kalau nggak bisa dipenuhi, jangan ikut-ikutan diskusi sama saya. Nggak perlu serius. Saya juga nggak butuh kali orang Kristen untuk saya ajak diskusi. Saya bisa kajian menggunakan karya ilmiah banyak, menggunakan metode heuristik, mengumpulkan data sebanyak-banyaknya, mempresentasikannya, lalu menganalisa. Itu tugas kita sebagai manusia. Itu dulu, ya. Dan saya tidak butuh objeknya orang Kristen untuk melegalkan diskusi saya, karena yang namanya kita, kalau memang standarisasinya ilmiah, akan jauh dari penghujatan. Metode heuristik, data banyak kan, dan analisa secara kritis boleh. Nggak mesti harus ada Kristennya di sini, ya. Karena saya ini kajian, basicnya tuh kajian, harusnya kajian. Nah, ketika kalian misalnya naik ke sini mau debat sama saya, ya pakai alat apa? Saya udah bawa pedang, kalian mau debat sama saya ya, saya nggak mungkin melawan kaliannya nggak pakai senjata. Kasian dong kalian, babak belur, amuk, nanti tantrum lagi nanti. Kan seperti itu, ya. Ya mungkin begitu aja lah. Jadi ke depan yang awam, Kristen awam, jangan berani-beraninya nantang saya diskusi. Saya nggak mau. Udahlah, kalau mau menang kalah, kalian menang aja udah ya. Menang aja dah. Anggap aja saya kalah sudah ya. Nah gitu. Oke, yang di YouTube itu cuma singkat saja. Saya membuktikan bahwa teman-teman kita Kristen ini terkadang tuh tidak menempatkan diri pada tempat yang nggak ngerti agama, tapi menjelaskan tentang agama. Saya untuk memantapkan diri saya sebagai pendiskusi lintas agama tuh saya 4 tahun kuliah loh sayang. Dan kalian tahu tidak, ini bukan kesombongan tapi ini fakta. Yang menjadi pembimbing saya itu dekan dan kaprodi. Rektor, dekan, kaprodi itu nonton saya semua itu. Dan mereka yang mengakui kecerdasan saya. Pertama, ciri-ciri seorang cerdas itu adalah ketika pertanyaannya mampu mengeluarkan ilmu orang lain hanya sekali bertanya. 1. Kedua, ketika ditanya jawabannya tuh ilmiah. Ada latar belakang, sebab akibat, ada dasar, landasan, teori dan segala macam. Itu ilmiah. Tapi ketika ditanya ayam jawabannya gajah, berarti itu ODGJ.
Ketika bertanya dan pertanyaannya bertentangan dengan naluri manusia, contoh pertanyaannya adalah, siapa yang melihat Allah menciptakan manusia pertama kali? Itu stupid. Belajar lagi. Makanya saya tidak mau sembarangan diskusi dengan orang. Kenapa? Saya juga harus menghargai diri saya sendiri. Saya capek-capek kuliah, baca buku banyak-banyak, tiba-tiba harus menghadapi penghujat. Aduh. Penghujat itu masukkan ke penjara, guys, bukan dilawan debat. Penghujat itu dilaporkan ke kantor polisi, biar aman negara kita. Ya, seperti itu. Baik, teman-teman. Yang butuh video rasmi menghujat, Petra menghujat, lihat di video hari ini di tanggal 22 Oktober tahun 2025. Ada 3 video, kalian kalau mau tahu menit keberapa, saya masih ingat tadi. Rasmi menghujat di menit 1,9. Si Petra menghujat di 3,20. Si yang laki-laki tadi itu di Mesia, semua Mesia Exonerify ya. Jadi kan itu sebagai barang bukti, jangan ambil potongan video. Karena bukti di persidangan itu tidak bisa potongan video. Karena itu sudah kehilangan konteks obrolan ya. Apalagi video yang disetting-setting dirubah-rubah. Tapi kalau videonya lengkap, ada prolog dari awal dan terlihat bagaimana main Srea. Nah, kalian bisa melaporkan seseorang itu karena memiliki unsur kesengajaan dalam menista agama ya. Itu belajar hukum juga kita. Ya walaupun nanti ternyata Unirifat jadi tersangka. Ya saya bilang bahwa kita itu hanya ikuti prosedur yang benar. Kalau kita misalkannya dilakukan ada pasal karet dan dizolimi, nabi-nabi terdahulu juga dizolimi. Kok nggak usah takut ya. Selagi kita masih benar, sampaikan yang benar itu walaupun satu ayat. Mungkin itu Bang Baal, semuanya Bang Datu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya close. Assalamualaikum. Ketika Ishak waktu itu belum ada. Nabi Ismail keturunan sampai kepada siapa? Nabi Muhammad SAW. Makanya dikatakan perintah, ikutilah milah Ibrahim. Milah itu apa? Salah satunya apa? Sunat. Makanya umat muslim yang laki-laki bersunat. Wajib. Kristen. Keturunannya dari mana bang? Jangan bilang dari Ishak Yakub bang. Karena itu hanya milik mereka saja Bani Israel bang. 12 suku bangsa bang. Makanya saya bilang. Kristen ini suku apa? Suku cadang. Ini perjanjian kekal. Nah, ketika Kristen bilang, oke, Nora, kami ikuti apa yang diperintahkan kepada Abraham, bapa leluhurnya. Bani Israel. Terus kalian mau bersunat? Iya. Terus kata Paulus apa? Orang yang menyunatkan dirinya itu sia-sia bagimu, Kristus. Kita buka tulisan Paulus ini ya. Nih. Galatia 5 nomor 2. Coba dibuka bang. Ya. Galatia 5 nomor 2. Nomor 2. Coba abang sendiri yang baca dulu. Galatia 5 nomor 2. Agak keras bang. Galatia 5 nomor 2. Ya. Baca. Sesungguhnya aku, Paulus, berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Nah, sekarang siapa yang mau abang dengar? Makanya kalian jangan mengatakan kami ini pengikut Kristus. Kalian harus pede. Kami ini Nora pengikut Paulus. Harusnya begitu Kristen. Harusnya kalian Krispus. Bukan pengikut Kristus. Pengikut Kristus Paulus kalian. Sesungguhnya aku, Paulus, berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Maju kena, mundur kena. Kau ikutin abangku, perjanjian Abraham, sama seperti yang dilakukan oleh Bani Israel.
sama seperti yang dilakukan oleh pengikutnya Nabi Muhammad, kau akan tidak berguna. Jadi berpikirlah Bang, kami bukan membenci Paulus, tidak ada urusannya. Yesus pun tidak pernah berurusan dengan Paulus. Bahkan mengenal Paulus tidak ada. Makanya dia katakan berhati-hatilah, akan ada nabi-nabi palsu yang mengaku apa? Akulah Mesias. Buka di dalam Matius 24. Apa dikatakan? Apa ini pernyataan Yesus ya sebelum Yesus pergi ya? Makanya dia sudah wanti-wanti. Matius 24. Ini pernyataan Yesus. Apa dikatakannya sini? Saya bacakan sama abang. Waspadalah, Matius 24 nomor 4. Waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias. Dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Sampai dikatakan di sini lagi di nomor 24. Sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mukjizat-mukjizat sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Kata Yesus lagi nomor 25. Camkanlah, aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Jadi apabila orang berkata kepadamu, lihat, dia ada di padang gurun, janganlah kamu pergi ke situ. Atau lihat, dia ada di dalam bilik, janganlah kamu percaya. Sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat, demikian pula lah kelak kedatangan Anak Manusia. Terus ketika Paulus berjumpa dengan Yesus, katanya Yesus kan, apa dikatakannya? Kita buka di dalam Kisah Para Rasul 9. Kan di situ ada tuh. Siapa nih yang noise ini? Yang bermasuk nih tolonglah di-mute dulu lagi. Yang bermasuk ini, tolong dulu noise. Kisah Para Rasul 9 nomor 3. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Tiba-tiba Saulus menjawab, siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Pas waktu dibilang itu adalah suara Yesus, Yesus sudah mengatakan apa? Yesus mengatakan, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias. Yang datang kepada Paulus siapa? Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Makanya Yesus mengatakan, camkanlah, aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Jadi apabila orang berkata kepadamu, lihat, ia ada di padang gurun. Pertanyaannya, bukankah perjalanan ke Damsyik itu melewati padang gurun? Yesus sudah mengatakan, kalau dia berkata dia ada di padang gurun, janganlah kamu pergi ke sana. Artinya apa? Artinya jangan kamu percaya ketika ada orang mengaku dia bertemu dengan Mesias. Karena apa? Yesus tidak mengatakan dia adalah cahaya yang turun dari langit. Tetapi Yesus mengatakan apa? Yesus mengatakan pada waktu itu akan tampak tanda Anak Manusia di langit dan semua bangsa di bumi akan meratap dan mereka akan melihat Anak Manusia itu datang di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Terus Yesus mengatakan juga, sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat, demikian pula lah kelak kedatangan Anak Manusia. Bukan cahaya yang turun dari langit mengitari menyelimuti Paulus dan Paulus rebah ke tanah. Gak ada bang. Karena Bunda Maria tidak melahirkan cahaya bang.
Bunda Maria melahirkan sosok manusia. Itu Bang. Makanya saya bingung, Kristen ini mengikuti Paulus apa mengikuti Yesus? Sementara di sini dikatakan kedatangan anak manusia, Bang, bukan kedatangan Tuhan. Yesus akan datang kedua kali bukan jadi Tuhan, Bang. Jadi anak manusia. Makanya dia katakan, begitu demikian pula lah kelak kedatangan anak manusia. Anak manusia itu beda, Bang, dengan Tuhan, Bang. Makanya saya bilang, Kristen tidak memahami Bibelnya. Tapi Kristen menyalahi ketika Islam membaca Bibelnya dan mengatakan Islam hanya mempelintir Bibel kami. Islam itu menafsirkan kitab kami. Padahal mereka tidak tahu apa-apa. Bagaimana mungkin yang sudah berbahasa Indonesia itu kita tidak paham, Bang? Bagaimana mungkin? Betul tidak? Betul nggak, Bang JJ? Iya. Jadi konsep keselamatan di dalam Kristen dengan di dalam kitab, di dalam pernyataan Yesus dengan di dalam Islam itu sama, Bang. Maksudnya apa? Setiap nabi dan rasul yang diutus oleh Allah itu sebagai juru selamat, Bang. Nabi Musa, Nabi Muhammad, Nabi Isa atau Yesus. Karena mereka adalah seorang nabi dan rasul yang dipakai Tuhan untuk menyampaikan wahyu. Paulus tidak dipakai oleh Tuhan. Tidak ada yang pakai Paulus, Bang. Omongan dia saja katanya dia bertemu dengan Mesias. Jadi abang berpikirlah, abang ikutin ajaran siapa? Ajaran Paulus atau ajaran Yesus? Kalau abang ikutin ajaran Yesus, lakukan apa yang seperti Yesus katakan. Sembah hanya kepada satu Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Tapi masalahnya, Bang, Yesus bukan untuk Bani Kristeng, Bang. Yesus diutus hanya untuk domba-domba yang hilang dari umat Israel. Matius 15 nomor 24. Maksudnya gimana? Maksudnya? Matius 15 nomor 24. Ketika perempuan Kanaan itu datang kepada Yesus, meminta pertolongan Yesus untuk menyembuhkan putrinya yang sedang kerasukan iblis. Terus apa kata Yesus? Aku diutus hanya untuk domba-domba yang hilang dari umat Israel. Hanya untuk, Bang. Hanya. Coba abang buka dulu di dalam Yohanes 17, Abang. Izin, Bang. Yohanes 17. Oke. Buka mulai dari nomor 3 dulu, Bang. Coba abang baca perikopnya itu tentang apa, Bang? Doa Yesus untuk murid-muridnya. Murid-muridnya, oke. Buka dari 3 aja. Sampai nanti 9. Yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan Yesus mengenal Kristus. Yesus Kristus yang Engkau utus. Betul. Oke, baca yang 4-nya, Bang. Sampai 8 baca, Bang. Di bumi dengan menyelesaikan pekerjaan kepada aku untuk melakukannya. Oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Terus kan sampai nomor 8. Nomor 9. Lanjutkan. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang Engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milikmu, dan Engkau telah memberikan mereka kepadaku, dan mereka telah menuruti firman-Mu. Ya. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang Engkau berikan kepadaku itu berasal dari padamu. Berasal dari padamu. Segala firman yang Engkau sampaikan kepadaku, telah sampaikan kepada mereka. Dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu. Mereka tahu bahwa aku datang daripadamu. Dan mereka percaya bahwa Engkau
9. Poinnya 9. Aku 9 ya. Aku berdoa untuk mereka. untuk mereka. Bukan untuk dunia. Aku berdoa. Tetapi untuk mereka yang telah Engkau berikan kepada sebab mereka adalah milikmu. Aku berdoa untuk mereka. Dari abang baca, mulai dari 1, 2, 3, inilah hidup yang kekal itu bahwa mereka. Terus abang baca lagi 5, oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Aku telah, sebentar bang, izin bang. Mereka itu milikmu dan engkau telah memberikan mereka kepadaku dan mereka telah menuruti firman-Mu. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang Engkau berikan kepadaku itu berasal daripadamu. Sebab segala firman yang Engkau sampaikan kepadaku telah Kusampaikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar bahwa Aku datang daripadamu dan mereka percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Aku berdoa untuk mereka. Kenapa Kristen tidak mau cari tahu tentang mereka ini siapa? Makanya dia katakan, bukan untuk dunia aku berdoa. Untuk mereka. Mereka itu siapa? Doa Yesus untuk murid-muridnya. Pertanyaannya begini bang. Murid-muridnya ini dari suku mana bang? Bani Israel kan? Iya. Nah, makanya kalau Yesus mengatakan, Nora, ada pernyataan Yesus yang mengatakan, beritakanlah Injil ke seluruh dunia, jadikanlah semua bangsa muridku. Pertanyaannya, murid Yesus bangsa apa, Bang? Itu yang mau kutanyakan juga. Ya, murid Yesus bangsa apa, Bang? Murid Yesus bangsa apa? Yang Anda katakan Israel, iya Israel. Bangsa Israel. Jadikanlah semua bangsa muridku. Muridnya bangsa Israel itu agar apa? Agar berkumpul lagi. Makanya dia katakan, aku diutus hanya untuk domba yang hilang dari umat Israel. Yang dimana ya orang-orang Israel pada waktu itu sudah terpecah belah. Makanya kalau dikatakan, jadikanlah semua bangsa muridku, kecuali begini bang, jadikanlah semua bangsa-bangsa muridku. Bedakan semua bangsa dengan semua bangsa-bangsa. Kalau saya katakan begini, Pak Prabowo memimpin semua bangsa, akan ditanya, bangsa apa emangnya? Pak Prabowo memimpin semua bangsa-bangsa, berarti melebihi dari satu bangsa. Makanya dikatakan, semua bangsa muridku, itu gak ada koma bang. Kecuali semua bangsa, koma, muridku. Tapi kalau memang mencakup seluruh dunia, harusnya bisa dibilang semua bangsa-bangsa, koma, muridku. Betul tidak? Semua bangsa muridku. Makanya ditanya, muridnya Yesus bangsa apa? Itu kan perkataan Yesus pada waktu Yesus mau terangkat. Makanya poinnya di sini loh, Yohanes 17, kalau betul-betul Kristen mau telah baik-baik, mau mencari tahu mereka ini siapa. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa. Firman yang diterima oleh Yesus disampaikan kepada mereka. Jadi bahkan menurut saya, ini kan sebenarnya kita tidak boleh bicara menurut begitu ya. Tapi apa salahnya dengan Bible, Bang. Ya. Menurut Bible, Bang. Bible mengatakan mereka, Bang. Makanya oke, sekarang ketika abang baca, Yesus menerima firman disampaikan kepada mereka. Hidup yang kekal itu bahwa mereka. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa. Saya akan bertanya kepada abang. Bang JJ, Yesus mengatakan kepada mereka ini siapa? Murid-muridnya. Oke.
Terus waktu Yesus mengatakan aku berdoa untuk mereka bukan untuk dunia, aku berdoa, itu maksudnya apa Bang JJ? Ya namanya mereka kan kalau ya beda lah, beda. Iya. Mereka yang di situ. Oke, kenapa kalau memang Yesus untuk semua manusia, kenapa dia nggak mau berdoa untuk dunia, Bang? Harusnya dia katakan, aku berdoa untuk dunia. Karena bukankah Yesus ini adalah diakui sebagai Tuhan untuk dunia? Kalau Tuhan hanya untuk Bani Israel, itu namanya bukan Tuhan, Bang. Firaun pun juga mengatakan dirinya adalah Tuhan. Hanya untuk negeri Mesir aja, Bang. Makanya saya bilang, kalau mereka ini merujuk kepada siapa? Balikan lagi, Bang, ke Matius 15 nomor 24. Yesus mengatakan hanya untuk Bani Israel. Kalau hanya itu perkhususan, Bang. Tanpa terkecuali. Saya beli kue hanya untuk Bang JJ. Apakah orang lain bisa makan? Gak bisa, Bang. Kan hanya untuk Abang. Ini maksudnya, Bang. Bukan menurut saya, bukan menurut Abang. Menurut Bible, Bang. Perkataan Yesus. Saya tidak menambah dan tidak mengurangi. Saya tidak asumsi, Bang. Karena kalau secara logika, yang berbahasa Indonesia ini tidak perlu lagi untuk dinalarkan, Bang. Ditafsirkan juga tidak perlu, Bang. Yang ditafsirkan itu adalah ketika Bible kalian menggunakan bahasa original. Baru bisa menafsirkan. Harus ada kitab tafsir, harus ada landasan ilmu di situ, Bang. Sama seperti Al-Quran, Bang. Makanya Al-Quran kami umat muslim tidak diperbolehkan kita menafsirkan ayat-ayat Al-Quran tanpa ada landasan ilmu, Bang. Sementara jelas ini pernyataan Yesus. Yesus minta dipermuliakan. Kalau Yesus minta dipermuliakan, berarti ada yang mempermuliakan dia. Lebih tinggilah yang mempermuliakan daripada yang dipermuliakan, Bang. Lebih tinggi pengutus daripada yang diutus, Bang. Lebih tinggi seorang tuan daripada hambanya. Lebih tinggi seorang guru daripada muridnya. Simple, Bang. Tapi kalian yang membuat ajaran kalian tambah ribet. Simple sebenarnya. Bang Zuma nggak monitor loh, woi. Kalian bilang masuk Bang Zuma, masuk Bang Zuma. Bang Zuma nggak monitor. Jadi bagaimana Bang JJ? Menurutmu bagaimana ajaran Yesus dengan ajaran Paulus? Siapa yang mau Abang ikuti? Ajaran Yesus atau ajaran Paulus, Bang? Kalau di situ, kalau nama Yesus ini sudah tercatat dari sebelum ada Paulus, ya otomatis ya yang sebelumnya. Ya kalau memang Abang mau ikutin ajaran Yesus, jangan menyembah Yesus, Bang. Yesus tidak mengajarkan untuk menyembah kepada dirinya. Bang Zuma dari tadi tuh nggak monitor loh. Heran aku yang dibawa. Kenapa? Kayak mau nangis Pak JJ. Udah menerima kebenaran Pak JJ. Tinggal asyhadu kalau kayak gitu. Ini banyak loh ayat-ayat kontradiksi di dalam Bible yang dibacakan oleh Bunda Nora tadi. Hampir semuanya utusan, dan utusan. Apalagi kalau Bunda Nora buka Yohanes 8 pasal 16. Itu udah jelas-jelas perkataan Yesus. Udah tinggal asyhadu. Ayo Pak JJ, bisa. Suara saya mendem Bunda Nora? Kedengaran, tapi kayak kenapa kayak begitu Akang punya ini ya? Segini mendem ya? Ininya mic-nya jelek. Alah, banting Akang. Nggak ada, nanti kalau udah ada artinya Bunda Nora begini. Jadi ajaran Yesus itu ada kontradiksinya sama tulisan Paulus, begitu. Iya, makanya saya katakan ajaran Paulus tidak sesuai dengan ajaran Yesus. Tidak sesuai, Bang. Yesus tidak pernah mengajarkan untuk menyembah kepada ilah lain. Hanya Tuhannya saja yang harus disembah. Tuhan yang mana?
Bapa yang mengutus dia itu suaranya tidak bisa didengar, rupanya tidak bisa dilihat. Sama seperti Tuhannya Musa. Tuhannya Musa tidak bisa didengar suaranya dan tidak bisa dilihat rupanya. Sama seperti Tuhannya Nabi Muhammad, Tuhannya umat muslim. Suaranya tidak bisa didengar, rupanya juga tidak bisa dilihat. Nah, Tuhannya Kristen, lucu, bisa dilihat. Kan bertolak belakang ini namanya, Bang. Harus konsisten lah. Kalau di Islam, Bang, Allah tuh memperkenalkan dirinya dalam surat Toha ayat 14. Sesungguhnya aku ini adalah Allah. Tiada Tuhan selain aku. Sembahlah kepadaku. Dirikanlah solat untuk mengingatku. Allah perkenalkan dirinya. Disampaikan oleh Nabi Muhammad kepada siapa? Kepada kami pengikutnya. Woi, yang menciptakan langit dan bumi itu adalah Allah. Dia tidak kelihatan dan tidak ada yang bisa mendengarkan suaranya. Tidak ada yang sanggup bisa melihat Tuhan. Bahkan kepada Nabi Musa pun, apa dikatakan? Tidak ada yang bisa hidup memandang wajahku. Beda Kristen yang memandang Tuhan, Tuhannya yang mati. Lucu kan, Bang? Kalau seandainya Yesus hidup di zaman itu ya, pasti dia akan mengatakan terhina sekali Tuhan itu kalian buat. Kenapa? Apa mungkin Tuhan itu ditampar, dicambuk, bahkan dikutuk di kayu salib? Pernyataan dari siapa? Paulus. Coba baca Galatia 3 nomor 13. Sebab itu Kristus menjadi kutuk. Coba saya baca. Coba Abang buka. Galatia 3, Bang. Saya tidak buka jadinya nih. Galatia 3 nomor 13, Bang. Ini omongan Paulus ini. Makanya si Paulus ini terorin saya bilang. Galatia 3 nomor 13. Apa dikatakan? Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat sejak. Bacakan, Bang. Ya, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita sebab bertulis terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Lucu kan? Apa hubungannya Yesus dengan kutuk hukum Taurat? Siapa yang mengutuk hukum Taurat ini? Coba kita baca dari 10 ya, Bang. Karena semua orang, coba Bang baca. Karena semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk. Enggak, karena pada zaman itu kan hukum Romawi begitu. Bang, itu yang saya tahu. Hukum Romawi itu hukum apa, Bang? Dan pada waktu itu Yesus Kristus itu kan disebut sebagai kayak pemberontak begitulah. Bang, cobalah dulu baca baik-baik 3 nomor 10-nya, Bang. Karena semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk. Siapa yang menerima hukum Taurat, Bang? Nabi Musa. Kurang ajar si Paulus ini. Dia mengutuk pelaku hukum Taurat. Salah satunya Nabi Musa. Terus apa katanya lagi? Nomor 11. Dan bahwa tidak ada orang yang dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat. Adalah jelas karena orang yang benar akan hidup oleh iman. Lucu. Sejak kapan Yesus itu meniadakan hukum Taurat dan menggantikannya dengan iman? Gak ada, Bang. Kurang ajar ini si Paulus. Dia mengutuk orang-orang yang melakukan hukum Taurat, Bang. Terus dia mengatakan yang tergantung di kayu salib itu juga terkutuk. Kan kimbe itu namanya, Bang. Makanya aku bilang, bertolak belakang ajaran Yesus dengan ajaran Paulus.
Kita cari rumah Paulus, Kak.